Secara umum konferensi penjualan harta karun, harta pertama adalah sorotan, dan perlu untuk mendapatkan awal yang baik. Harta terakhir juga menjadi sorotan, karena ini adalah penutupnya. Sekarang konferensi penjualan harta karun Paviliun Tiandao, harta pertama pada pembukaan adalah telur raksasa yang ditutupi dengan brokat tingkat harta karun, yang menarik perhatian banyak orang. Tentu saja, orang yang paling terkejut adalah Fang Han, karena dia juga memiliki telur raksasa yang sama, dan bahkan barang antik tua seperti Yan tidak dapat mengenali telur binatang purba itu. Namun, bahkan Yan dikejutkan oleh vitalitas yang terkandung dalam telur raksasa ini. Saat ini, pada telur raksasa Fang Han, ada mantra sihir surgawi yang padat, yang tidak ditinggalkan oleh Raja Iblis 7 Daun, tetapi tampaknya penguasa iblis menggunakan mantra untuk menetaskan telur raksasa, membuat ini telur raksasa terus-menerus menyerap semua jenis energi dalam kehampaan. Apa sebenarnya telur raksasa ini? Meskipun Fang Han tidak berniat membeli telur raksasa ini, dia sangat penasaran. Tidak hanya dia, tetapi juga raksasa kecil Peri Lianyun yang juga berada di ruang VIP juga membuka matanya untuk melihat bagaimana orang-orang di Paviliun Tianyun menjelaskan. Benar saja, setelah beberapa saat, lampu merah yang sangat kuat jatuh di atas meja lelang di tengah, memperlihatkan seorang kultivator mengenakan jubah merah besar, dia tinggi, setinggi 9 kaki, dan tangannya sangat merah. Ternyata menjadi Master Eliksir Emas. Peri bertangan merah. Kapan kamu bergabung dengan Paviliun Tiandao? Piao Yun, seorang wanita bertopeng merah, bergumam pada dirinya sendiri. Da Hongpao dengan telapak tangan merah itu, penguasa ramuan emas tingkat 7, adalah seorang pembudidaya longgar yang terkenal dan kuat di dunia budidaya. Sekarang dia telah bergabung dengan Paviliun Tiandao. Fang Han juga ingat bahwa di antara beberapa pembudidaya lepas terkenal yang tercatat di semua dunia, tampaknya ada orang ini. Ramuan emas budidaya mengandung lebih dari 20 jenis kekuatan magis. Semua dunia ditulis hampir belasan tahun yang lalu. Dapat dilihat bahwa peri tangan kosong ini adalah orang kuat yang menjadi terkenal 60 tahun yang lalu. Semuanya, hari ini adalah konferensi penjualan harta karun termegah yang diadakan setiap tahun di Paviliun Tiandao saya. Jarang bagi Anda untuk bergabung dengan kami. Harta pertama yang akan kami jual hari ini adalah telur binatang purba. Xian meraih brokat tingkat harta karun dan mengangkatnya dengan keras, dan telur raksasa itu muncul. Tiba-tiba, vitalitas yang menakjubkan meledak. Fang Han hanya merasa bahwa binatang aneh kuno yang besar muncul di benaknya, menekannya dengan keras, menunjuk ke langit dan menginjak tanah. Ada pemikiran yang benar-benar tak terbendung, dia tidak bisa membantu tetapi kaget vitalitas telur ini sangat kuat. Untungnya, telur saya diblokir oleh mantra sihir. Kalau tidak, itu luar biasa. Vitalitas yang sangat kuat. Telur ini sangat menakjubkan, aku khawatir bahkan telur naga tidak begitu kuat. Membual, apakah kamu pernah melihat telur naga? Ada beberapa naga banjir dan sejenisnya di dunia ini. Di mana kamu dapat menemukan naga surgawi yang asli? Itu menghilang sejak zaman kuno. Kamu tidak tahu, aku pernah ke Taimen. Di Taimen, ada telur naga. Dikabarkan bahwa blok itu akan menetaskan Tianlong. Tianlong kuno. Ada juga telur Phoenix binatang suci di tanah terberkati Linglong, dan bahkan tampaknya memiliki Phoenix kuno. Phoenix kuno, itu adalah raksasa yang setara dengan alam rahasia umur panjang. Untuk sementara, semua orang membicarakannya, dan Fang Han juga merasa bahwa di beberapa kamar VIP, pikiran spiritual yang kuat sedang berkomunikasi, dan mereka berbicara tentang jenis telur apa ini. Semuanya, saya pikir Anda semua ingin tahu jenis telur apa ini. Ini memiliki vitalitas yang sangat kuat. Cishu Xian memandang telur raksasa itu dengan ekspresi iri di wajahnya. Ini adalah kunpeng kuno. Telur. Ini sebenarnya kunpeng kuno. Ini adalah binatang suci legendaris. Itu bisa berubah menjadi ikan, itu bisa berubah menjadi burung. Ketika berubah menjadi ikan, itu setara dengan benua di laut. Ketika berubah menjadi burung, itu adalah 90.000 mil dengan satu sayap. Beberapa kekuatan besar membangun istana di atas punggung kunpeng dan menjelajahi langit berbintang. Binatang suci ini bahkan lebih kuat dari naga. Ini benar-benar telur kunpeng. Bagaimana hal semacam ini bisa dijual? Saya khawatir itu tidak mungkin. Itu telah ditetaskan oleh master besar dari alam rahasia umur panjang. Itu belum tentu terjadi. Sangat sulit bagi binatang suci kuno ini untuk menetas. Bahkan jika menetas, itu tidak akan tumbuh dalam puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun. Kamu harus memakan makhluk abadi yang malang, sekte. Benar, telur ini sulit untuk ditetaskan, atau tidak bisa menetas sama sekali. Fang Han mendengarkan diskusi, dan dia sudah memiliki beberapa garis besar di hatinya. Tentu saja,
Dia tahu bahwa telur raksasa ini sangat sulit untuk menetas, dan bahkan jika menetas, binatang suci muda itu memiliki sedikit kemampuan, dan butuh waktu puluhan ribu tahun untuk tumbuh dewasa menjadi kekuatan nyata. Setelah puluhan ribu tahun, alam rahasia umur panjang hilang. Apa gunanya benda ini? Itu juga membuang banyak vitalitas dan sumber daya untuk menetas dan memberi makan. Namun, telur raksasa ini bukannya tidak berguna. Jika tidak menetas, ia dapat menggunakan vitalitasnya yang kuat untuk memperbaiki senjata sihir, del, serta beberapa sihir dan seni yang mendalam, menggunakan telur raksasa sebagai bahan obat untuk memperbaiki pil obat semua tindakan yang layak. Kubah kunpeng ini dimenangkan oleh raksasa di langit berbintang dan beberapa dewa iblis. Saya tidak tahu bahwa ada 3 kubah kunpeng yang tersembunyi di dalam bintang yang jauh ratusan juta mil jauhnya. Raksasa itu meraih 1 dan sisanya, 2 dari mereka dibawa pergi oleh dewa iblis di antara 2 iblis. Raksasa itu sangat membutuhkan harta dari paviliun Tiandao saya, jadi dia menukar telur raksasa ini. Meskipun telur raksasa ini tidak dapat ditetaskan, itu disempurnakan. Buat obat mujarab kuno, atau bahan yang sangat baik untuk membuat inti dari senjata ajaib. Cishu Xian berbicara dengan fasih. Hati Fang Han tergerak, mengetahui bahwa kubah kunpeng miliknya mungkin salah satu dari ketiganya. Untuk kunpeng arena ini, harga yang diminta adalah 30 juta Baiyang Pills. Untuk setiap tawaran, 1 juta akan ditambahkan. Peri Cishu mengatakan ini. Segera, banyak ahli yang hadir terdiam, melihat telur raksasa ini dan menelan ludah. Apa konsep 30 juta? Jubah berharga Fang Han yang berharga hanya berharga 300.000 pil obat. Anda dapat membeli ratusan dari mereka. Dia bukan ahli yang sangat kaya di alam misterius kekuatan gaib, dan nilai totalnya hanya ratusan ribu pil obat. 30 juta sudah cukup untuk membeli sekte abadi kecil. Kakak senior, kubah kunpeng ini, saya khawatir itu memiliki nilai bagi kami. Apakah Anda menginginkannya? Piao Yun, seorang wanita bertopeng merah, tampak tersentuh. 30 juta benar-benar terlalu mahal dan itu pasti tidak mungkin untuk dibeli. Benda ini harus diturunkan. Aku khawatir tidak kurang dari 50 juta. Lian Yun berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Benar saja, apa yang terjadi selanjutnya tidak mengejutkan peri Lian Yun ini. 31 juta. Itu adalah seorang lelaki tua di kursi VIP yang berbicara, dan Fang Han melihat bahwa dia adalah tetua dari Sekte Pedang Bulan Matahari 10 hari yang lalu. Tanpa diduga, orang tua ini sangat kaya. Lebih dari 30 juta pil obat dapat diteriakkan seperti ini. Itu memang membutuhkan banyak keberanian, serta dukungan finansial yang besar di belakangnya. 35 juta. Di ujung barat ruang VIP, seorang pria besar memanggil nomor secara langsung. Fang Han tidak melihat lebih dekat, dia sudah merasa bahwa pria besar itu adalah penguasa kekuatan gaib tingkat ke-7. 36 juta. Fang Han melihat pria mengerikan dengan tongkat kerajaan dan jubah hitam, yang diduga adalah Raja Iblis Agung. 40 juta. Pada saat ini, suara yang jelas dan muda datang dari sisi utara ruang VIP, tetapi itu adalah anak laki-laki yang sangat muda, yang tampaknya berusia 13 atau 14 tahun, berpakaian putih, dengan ekspresi kusam, tetapi tulangnya sangat bagus. Tampaknya semua bakat antara langit dan bumi terkonsentrasi pada pemuda ini. Aura pada tubuh pemuda ini samar-samar tak terduga, dan tampaknya seperti luasnya langit berbintang. Tanpa diduga, Meng Xiaobai, jenius gerbang Ascension, juga telah datang. Dia tampaknya telah menembus ranah ramuan emas dan memasuki level yang lebih tinggi. Saya mendengar bahwa putra ini pergi bepergian tahun sebelumnya dan ingin menyingkat menjadi ramuan emas. Anak ini tidak hanya diringkas menjadi ramuan emas, tetapi juga melampaui ramuan emas. Saya khawatir dia sudah menguasai kekuatan gaib 8 kali lipat bencana angin dan api. Peri Lian Yun memandang anak muda ini laki-laki, dan juga terkejut. Apa? Dia Meng Xiaobai, jenius di Sekte Ascension saya. Tapi kejeniusannya masih sepadan. Bagaimana dia bisa begitu kaya? 40 juta pil obat. Begitu banyak ramuan obat. Fang Han menyadari bahwa 13 atau 14 anak laki-laki berbaju putih berusia setahun sebenarnya adalah Meng Xiaobai, seorang jenius di Sekte Ascension, yang telah memperoleh akar spiritual 5 elemen. 41 juta. Di ruang VIP lain, sebuah suara keluar. Fang Han hendak melihat siapa yang menawar ketika Meng Xiaobai benar-benar berkata, 45 juta. Fang Han terkejut lagi, melihat postur Meng Xiaobai, memperlakukan kekayaan besar 45 juta pil obat seperti berurusan dengan senjata spiritual biasa, dan dapat dilihat bahwa anak ini benar-benar memiliki kekayaan yang sangat besar. 46 juta. Sebuah suara terdengar, tapi itu adalah Peri Lian Yun, yang sepertinya sedang menguji. 50 juta.
Benar saja, Meng Xiaobai meneriakkan harga yang mengejutkan semua orang di antara hadirin tanpa ragu-ragu. Dengan harga ini, Anda dapat membeli harta karun yang unik. Seluruh tempat itu sunyi. Pada akhirnya, Kunpeng Arena ini dibeli olehnya. Hei, sepertinya Meng Xiaobai juga orang yang memiliki petualangan. Sangat mungkin bahwa dia telah memperoleh gua maha kuasa kuno, seperti Huatian, tetapi bahkan jika dia memiliki petualangan, dia masih duduk di gunung. Ada kekayaan besar. Mengingat waktu, tidak akan sulit bagiku untuk membunuh orang ini dengan kekayaan. Fang Han berpikir dalam hati. Puncak pembukaan konferensi penjualan harta karun, arena Kunpeng dibeli. Segera setelah itu, ada harta kedua, tetapi itu adalah 9 labu besar setinggi satu orang, yang berisi air suci 9 matahari. Meskipun air suci Jiuyang adalah hal yang baik, itu tidak jarang, dan setiap sekte abadi telah menyimpannya. Fang Han sedikit menaikkan harga dan membelinya seharga 2 juta pil. Meng Xiaobai itu juga tidak memintanya, seolah-olah dia tidak menyukai hal ini. Begitu Fang Han mendapatkan air suci Jiuyang, dia segera membuang gambar Huang Kuan dan membiarkan Yan menelannya. Setelah Yan selesai makan, ada sedikit cahaya kuning yang berkedip di tubuhnya. Lukanya benar-benar sembuh, dan sepertinya dia telah mendapatkan kekuatan, tetapi dia masih belum menembus dunia. Air suci Jiuyang terlalu sedikit. Tidak cukup bagiku untuk menembus alam. Lihatlah harta yang murni yang tak tertandingi itu. Karena itu adalah harta dengan kualitas yang tak tertandingi, setidaknya itu adalah kolam besar yang menyerap air suci Jiuyang. Begitu banyak, hanya dengan begitu aku bisa menembus alam itu. Kata Yan masih belum selesai. Sepotong harta yang murni dengan kualitas yang tak tertandingi, energi 9 yang terkandung di dalamnya luar biasa, seperti gelang bintang 5 matahari dan bulan, yang telah menyerap beberapa jiazi dari air suci Jiuyang, kental dan kental, jauh dari beberapa air suci labu sudah cukup. Saat itu, Yan diangkat ke tingkat surga dan alam manusia, dan itu hanya karena dia meminum air suci Jiuyang, yang setara dengan kolam, dari Raja Iblis 7 daun. Itu akan membutuhkan lebih banyak air suci dari 9 matahari setiap kali naik ke tingkat berikutnya. Kekuatan asli yang jelas merupakan penguasa alam rahasia umur panjang. Sekarang untuk mengembalikan belenggu tidak ada alam, selama ada yang ki murni yang cukup, Anda dapat langsung melambung. Namun, ada begitu banyak air suci 9 matahari di sungai yang bergelombang, bahkan jika itu adalah Tai Yimen. Dibandingkan dengan pembudidaya biasa, air suci 9 matahari masih merupakan hal yang sangat berharga. Meskipun tidak ada apa-apanya di alam rahasia umur panjang, masih sangat padat karya untuk disempurnakan dalam jumlah besar. Untuk Yan untuk sepenuhnya memulihkan kekuatannya sekarang, ia harus memiliki lebih dari 10 master di alam rahasia umur panjang untuk menyerap energi spiritual dari dunia abadi dan mengekstrak air suci dari 9 matahari dari itu. Kalau tidak, sama sekali tidak ada pintu. Satu-satunya kesempatan sekarang adalah menunggu Fang Han melangkah ke alam rahasia umur panjang dan menjadi raksasa abadi. Dan kemudian perlahan-lahan membantunya pulih, sisanya adalah setetes ember dan tidak dapat menyelesaikan masalah mendasar. Namun, setelah memulihkan semua luka sekaligus, dan menjadi ganas dan ganas, Yan masih sangat puas. Fang Han, lihat, lelang di bawah ini adalah apa yang Anda inginkan, kristal tanah Jiu Tianxi. Ini adalah sesuatu yang lebih jauh dari manik-manik dewa gunung. Beberapa master kuno menggunakannya untuk mengendalikan air, dan sejumlah kecil tanah kristal dapat diubah menjadi bendungan setinggi 10.000 kaki, menghalangi gelombang banjir. Harta ini juga merupakan bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata sihir tipe bumi. Setelah pemurnian, itu secara khusus menahan kekuatan supernatural tipe air. Yang tiba-tiba berteriak, ternyata di tengah toko, senjata ajaib ketiga sudah mulai dilelang. Itu adalah sepiring kecil pasir kristal kuning kaki, dan tampaknya tidak memiliki vitalitas elemen tanah yang kuat, tetapi jika seseorang dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat dapat merasakannya, sepiring kecil pasir kristal kuning kaki ini hanyalah sebuah zaman kuno yang megah dan megah. Gunung raksasa, kristal tanah pernapasan 9 surga. Kekuatan kuno dapat digunakan untuk mengendalikan air. Ambil segenggam dan jentikkan, dan itu bisa berubah menjadi bendungan setinggi 10.000 kaki, menghalangi banjir mengerikan selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Dari generasi ke generasi, masyarakat Limin dibiarkan hidup dan bekerja dengan tenang dan puas tanpa bencana banjir. Rata-rata master menggunakan sihir untuk menghentikan banjir, dan bendungan yang dibangun sementara akan hanyut dalam beberapa tahun. Semua orang juga harus tahu bahwa ini adalah artefak suci elemen bumi, kristal tanah napas 9 surga.
Artefak suci ini bukan hanya harta terbaik untuk mengolah kekuatan suci elemen bumi, tetapi penggunaan terbesarnya adalah untuk memperkuat kekuatan. Gua. Tanamkan obat spiritual. Ketika kristal tanah diintegrasikan ke dalam puncak Gunung Dongfu, itu dapat membuat hubungan yang tidak dapat dipecahkan dengan bumi. Tidak hanya serangan orang lain tidak akan efektif, tetapi kualitas dan tingkat pertumbuhan ramuan yang ditanam di gunung akan meningkat berkali-kali. Harga awalnya adalah 5 juta eliksir. Setiap kali Anda menaikkan harganya, itu tidak boleh kurang dari 100.000. Decisan Immortal memperkenalkan manfaat dari kristal tanah pernapasan 9 surga, dan banyak orang mengangguk diam-diam, mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Keuntungan terbesar dari harta karun semacam ini adalah untuk membangun sebuah gua. Misalnya, di puncak Samsara Fang Han, jika kristal tanah pernapasan 9 surga diintegrasikan, output dan kualitas ramuan akan berlipat ganda. Terlebih lagi, gunung tidak akan bisa dipatahkan. Bahkan jika seorang master yang beberapa alam lebih tinggi darinya datang untuk menyerang, dia tidak akan bergerak. Bisa dikatakan sarang lama itu dibangun seperti tembok tembaga dan tembok besi, yang lebih dahsyat lagi jika berlatih dalam waktu yang lama akan terjadi halilintar di puncak gunung, otomatis akan memadatkan vitalitas dan gesekan bumi. Namun, itu adalah 5 juta pil spiritual pada pembukaan pertama, yang 2 kali lebih mahal dari manik-manik dewa gunung, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Fang Han hanya membutuhkan benda ini, jadi sama-sama. Sambil memegang tangan, 5,1 juta. Berteriak, 5,5 juta. Segera setelah itu, seseorang di bawah berteriak, Fang Han melihat ke bawah, tetapi itu adalah orang yang telah menjadi Qi di Yuan Gangjing tingkat ketiga dari alam misterius kekuatan gaib, menggertakkan giginya, seolah-olah dia telah meletakkan semua nilainya di atasnya, dan ingin membeli ini bayi normal. Fang Han tersenyum dan melihat bahwa murid ini sedang mengolah kekuatan supernatural tipe bumi, dan dia memiliki banyak astral Qi. Jika dia mendapatkan kristal tanah pernapasan 9 surgawi ini dan kembali dan memahaminya dengan cermat, dia mungkin bisa mengubah astral Qi-nya dan memasuki level keempat dari kekuatan supernatural adalah Yin Yang Realm. Setelah memahami perubahan Yin dan Yang, alam surga dan manusia tidak jauh. Namun, Fang Han tahu bahwa murid ini tidak dapat membeli harta seperti kristal tanah pernapasan 9 surga, dan tanpa dukungan keuangan yang sangat kuat, memang sangat sulit untuk memotret benda ini. Benar saja. Selanjutnya, seseorang di ruang VIP langsung berteriak, 5,5 juta. Orang di alam 3 Qi seperti bola kempis, dan seluruh tubuhnya lemas, jelas, 5,2 juta adalah kekayaannya. 5,5 juta. Fang Han pasti akan menang. 5.700.000. Orang lain di ruang VIP berteriak, tetapi itu adalah seorang pria Tao dalam jubah perak dengan pedang emas kecil yang disulam di atasnya. Jubah perak itu, berkedip-kedip tanpa batas, dengan ribuan pedang emas kecil di atasnya, energi pedang mengancam, tampaknya terbang di udara kapan saja, dan diatur dalam susunan pedang untuk membunuh orang, sangat ganas. Jubah Wanjian. Fang Han menyadari bahwa ini adalah harta dengan kualitas tak tertandingi yang tercatat di semua dunia. Meskipun tidak sekuat kuali Raja 5 Penjara dan pedang ajaib langit darah, itu juga merupakan senjata yang sangat kuat. Jubah ganas milik Sekte Pedang Tongtian. Tidak ada keraguan bahwa Taois ini adalah sosok di tingkat penatua agung dari Sekte Pedang Tongtian. 6 juta. Ketika Meng Shaobai berbicara, Fang Han terkejut. Dia tahu bahwa Meng Shaobai punya banyak uang, dan dia membeli harta pertama Kunpeng Arena dengan 50 juta pil. Sekarang 6 juta hanya sedikit. Dia tidak ingin membuang-buang uang dengan Meng Shaobai dalam hal ini. Rang Jing langka. Dan sekarang 5 kaisar dan kekuatan gaib iblis besar, King Di Muhuang Gong telah selesai, melahirkan Yi Musen Lei, Kaisar Merah Kaisar Api Qi, Kaisar Putih Kaisar Emas Tebasan, Kaisar Hitam Kaisar Air Tinju semuanya telah selesai, tetapi jalan Kaisar Bumi Kaisar Kuning benar-benar terlalu lemah. Jika Anda bisa mendapatkan kristal tanah pernapasan 9 surga ini, 5 kaisar dan iblis besar dapat membentuk lingkaran 5 kecil elemen, dan kekuatannya akan sangat meningkat, tidak kurang dari 28 jenis kekuatan supernatural lainnya. Dan tubuhnya akan mengalami transformasi lain. Jika semua kekuatan magis dari 5 kaisar dan iblis besar disempurnakan, dan guntur dewa 5 elemen lahir, maka kekuatan itu pasti akan melebihi kekuatan supernatural dari bencana angin matahari hitam, api matahari besar dan bahkan teknik pemotongan hebat, yang dapat bersaing dengan bencana alam hari kiamat paling kuat yang sebanding. Bahkan di luar. Namun, jika 5 kaisar dan iblis besar perlu berkultivasi dengan sempurna, mereka tidak tahu berapa banyak 5 elemen esensi yang perlu mereka serap. Bahkan jika Anda mendapatkan 5 jenis objek spiritual,
batu bintang platinum Taibai, kristal lembut air wen berat, Binghuo Lei Zexia, kristal tanah pernapasan 9 surga, dan kayu bodi yang naga biru, itu tidak cukup. 6,1 juta. Fang Han dengan hati-hati menambahkan harganya. 6,2 juta. Pria Tao yang mengenakan jubah Wanjian juga menambahkan 100.000. 6,3 juta. Pria paruh baya di Gua Kristal mengenakan jubah bangau dan mahkota bintang yang juga telah dilelang dengan Fang Han untuk pertama kalinya berada di ruang VIP lagi dan meneriakkan harganya. 6,5 juta. Teriak Meng Xiaobai. 6,6 juta. Fang Han masih tidak terburu-buru, dan dia tidak menaikkan harganya secara tiba-tiba, hanya perlahan dan santai. 7 juta. Meng Xiaobai dengan keras menambahkan harganya. 7,1 juta. Fang Han menghela nafas. Tampaknya Meng Xiaobai tidak menginginkannya jika dia menelepon lagi. Orang-orang lainnya melihat harga yang diminta Meng Xiaobai dan menambahkan 1 juta sekaligus, tetapi mereka tampaknya tidak mau datang untuk bertarung. Pemuda berbaju putih ini membayar 50 juta untuk membeli telur kunpeng sekaligus, yang telah membuat banyak orang melihat kekuatannya. 8 juta. Benar saja, harga Meng Xiaobai adalah 1 juta, dan dia tidak bertele-tele. Tampaknya dia ingin menggunakan sumber daya keuangannya yang kuat untuk melawan siapapun yang bersaing dengannya. Memang benar hanya sedikit orang yang bisa menolak momentum seperti itu. 81 juta, kata Fang Han dengan sungguh-sungguh. 10 juta. Meng Xiaobai melirik Fang Han, tampak tidak sabar, dan tiba-tiba melaporkan sebuah nomor. Kemudian dia terlihat nyaman. 1 juta 1 juta. Meskipun Fang Han menawarkan harga lain, dia merasa sangat tidak nyaman. Jika bukan karena Meng Xiaobai, dia bisa membeli 8 juta pil, dan sekarang dia tidak tahu berapa banyak. 15 juta. Meng Xiaobai menggosok jarinya dan menjentikkan jarinya, seringai muncul di wajahnya. Fang Han hendak menambahkan 100.000 lagi ketika tiba-tiba sebuah kata datang dari ruang VIP. 30 juta. Saya membelinya. Suara itu lembut, dan sepertinya anak yang sangat kecil. Oh, tidak hanya Fang Han, tetapi juga Meng Xiaobai tampaknya terkejut. Pihak lain langsung meminta 30 juta, yang jauh lebih banyak daripada nilai kristal tanah pernapasan 9 surga, dan dia menambahkannya sekaligus 2 kali. Dibandingkan dengan Meng Xiaobai, dia adalah perantara yang kuat, dan gunung lebih tinggi dari gunung. Saat ini, Fang Han berhenti menawar, tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan suara bocah lelaki yang menawar itu. Di sisi lain, Meng Xiaobai tampaknya mencibir di wajahnya, dan menatap orang yang menawar. Namun, ruang VIP diblokir oleh sepotong kecemerlangan, dan tidak ada tatapan yang bisa menembusnya, mengetahui bahwa itu diblokir oleh kekuatan. Siapa dia? Fang Han merenung dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa suara ini tampak sedikit akrab, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. 30 juta, tidak perlu membeli kristal tanah Jiu Tianqi. Peri Lian Yun menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, tidak ada yang benar-benar menanyakan harganya, dan piring kristal tanah pernapasan 9 surga diturunkan, dan Fang Han hanya bisa kehilangan harta karun itu. Tetapi yang mengejutkannya, ketika tirai kamar VIP-nya bergerak, 13 ibu, Lumei, dan seorang lelaki tua jangkung dan perkasa dalam pakaian Tao dengan sedikit bungkuk berjalan masuk, memegang piring di tangannya. Shenzhen Fang Leng, aku tidak berharap kamu mendapat teman dari seluruh dunia. Ini adalah kristal tanah Jiu Tianxi yang dibeli untukmu di ruang VIP nomor 99, terimalah. Kata 13 Niang, apakah orang yang membelikan kristal tanah Jiu Tianqi itu untukku? Fang Han tertegun sejenak, dan dia sudah sangat terkejut, tetapi di permukaan dia tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun, dia hanya melambaikan tangannya dan pura-pura menyendiri. Munculnya tes datang begitu, terima kasih teman lama untukku. Setelah konferensi penjualan harta karun, aku akan menyusulnya lagi. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan semua 9 kristal tanah pernapasan surgawi di piring dimasukkan ke dalam lengan bajunya, dan kemudian memasuki gambar Huang Kuan. Itu benar, ini adalah kristal tanah pernapasan 9 surga yang asli, tapi sayangnya itu agak terlalu kecil. Jika Anda dapat memiliki cukup pasir kristal, itu adalah ruangan yang besar. Anda mengolah Kaisar Bumi Kaisar Kuning Dao ke kesempurnaan besar, dan dapatkan Dewa Bumi Wu Guntur. Bermain dengan kristal tanah napas 9 hari ini di peta Huang Kuan, saya mencium napas dengan hati-hati di masa lalu, ada banyak harta semacam ini di rumah harta karun Sekte Setan Huang Kuan kami. Kapan akankah kita kembali dan melihat-lihat? Di mana rumah harta karun Sekte Setan musim semi kuning? Fang Han mendengar kata-kata itu dan segera bertanya. Di bawah tanah, Sekte Setan Huang Kuan kami memiliki gerbang gunung besar,
yang 10 kali lebih besar dari Yuhua Tiangong. Ruang dilipat dan ada gerbang tak terbatas. Saya tidak tahu berapa banyak harta dan berapa banyak pil kekayaan yang ada di dalamnya itu, tapi kita tidak bisa pergi sekarang. Karena setelah Kaisar Huangquan Demon Sekte telah terkoyak, dan sekarang ada banyak tetua di gerbang gunung. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda mungkin akan ditangkap oleh mereka dan menderita jiwa. Pemurnian Hei, peta Huangquan adalah kunci untuk membuka harta karun Sekte Setan Huangquan kami. Orang-orang itu tidak memiliki gambar musim semi kuning, mereka tidak dapat membuka rumah harta karun, dan mereka bahkan tidak dapat melewati pas jiwa pengembara. Yang Wei tersenyum. Aku sudah tahu siapa yang membeli kristal tanah Jiu Tianqi dan memberikannya kepadaku. Fang Han tiba-tiba berkata. Siapa itu? Yan juga sangat penasaran. Citramu saat ini masih ditransformasikan oleh Qigong Fata Morgana Laut. Orang-orang yang menganggur tidak dapat melihatnya, tetapi orang-orang yang dapat melihatnya adalah semua karakter yang kuat. 30 juta pil bukanlah jumlah yang kecil, jadi saya akan memberikannya kepada kamu suka ini. Aku khawatir Fang Qingsui tidak bisa melakukannya, keluarlah. Aku akan memberitahumu nanti, aku hanya menebak 6 atau 7 poin, dan aku tidak bisa sepenuhnya yakin. Aku harus melihatnya. Fang Han berkata sedikit, tapi kali ini konferensi penjualan harta karun memiliki lebih banyak Meng Shaobai untuk merusak situasi. Agak membosankan, saya pikir perang harga sebenarnya adalah ketika saya menunggu kompetisi untuk harta yang murni. Kali ini Meng Shaobai tidak bergerak, jelas dia menyimpan dana dan bersaing untuk harta terakhir. Yan mendengarkan analisis Fang Han dan mengangguk lagi dan lagi sepertinya kekayaan Meng Shaobai tidak ada habisnya. Ada batasnya. Saya memperkirakan asetnya sekitar ratusan juta. Paling-paling, lebih dari 1 miliar. Bagaimana orang ini bisa duduk dan makan gunung dan langit, bagaimana aku bisa membandingkannya dengan kemajuan harianku? Kata Fang Han. Ternyata sesama Taois adalah orang yang berstatus, bukan pembudidaya yang longgar. Pada saat ini, alis hijau Paviliun Tiandao, 13 Niang, melihat bahwa Fang Han telah mengumpulkan kristal tanah pernapasan 9 surgawi dan tidak dapat membantu, berkata kalau begitu, saya Paviliun Tiandao. Saya bersedia memberikan pinjaman yang tidak menguntungkan kepada sesama Taois. Anda hanya perlu membayar sesama Taois dengan pil Yuan Ying. Ngomong-ngomong, ini adalah tetua Paviliun Tiandao saya, Yang Mulia. Gumeng, Yang Mulia dapat memimpin semua urusan dengan otoritas penuh. 13 Niang memperkenalkan pria tua jangkung dan perkasa dalam pakaian Tao dengan sedikit bungkuk. Fang Han telah lama menemukan bahwa lelaki tua bungkuk yang berpakaian seperti jalan raya ini memiliki aura yang sangat kuat, terutama si bungkuk di belakangnya, yang bukan kelainan fisik, tetapi mengandung ki yang sangat kuat dan menghancurkan. Tampaknya itu semacam kekuatan kultivasi supernatural tertinggi. Ternyata Yang Mulia Gumeng. Pada saat ini, Lian Yun dan Piao Yun, dua wanita cantik dan diberkati juga menyapa, dengan sikap hormat, menunjukkan bahwa mana orang tua itu tirani, melebihi jin dan kekuatan supernatural Gumeng telah mencapai tingkat ke-9, dan dia telah mempraktikkan hukum langit dan bumi. Kali ini, saya mendengar bahwa Fang Leng dapat memberikan sejumlah besar pil jiwa baru lahir, jadi saya ingin bekerja sama dengan teman-teman Tao untuk melihat jika mereka dapat membantu Tao. Teman-teman memberikan perlindungan. 13 Niang berjalan perlahan saat dia berbicara. Kekuatan magis tingkat ke-9. Pembangkit tenaga listrik surga dan bumi. Fang Han memandang lelaki tua itu dan tahu betapa menakutkannya dia. Dia takut dia tidak akan bisa menandingi 28 jenis kekuatan magis yang dia miliki, dikirim, Raja Malam Berdarah, Huang Kuantu. Dia sekarang dapat mengalahkan penguasa Jindan, tetapi itu sangat misterius bagi mereka yang berada di Dewa dan Api 8 lapis. Tentu saja, kultivasinya telah meningkat baru-baru ini. Dia telah membuka lautan kesadaran kedua, dan dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia abadi. Dia dapat memadatkan rohnya ke tingkat yang tinggi, dan dia dapat menyalakan api. Dia dapat melarikan diri tanpa terluka. Tetapi bagi mereka yang memiliki kekuatan gaib 9 tingkat hukum langit dan bumi, saya khawatir tidak akan mudah untuk melarikan diri. Sampaikan salamku kepada Yang Mulia Abadi Linglong. Yang Mulia Gumeng, lelaki tua bungkuk, bersikap sopan kepada dua wanita di tanah terberkati Linglong. Yang Mulia Gumeng, tanah terberkati Linglong kami telah memberikan pinjaman yang tidak menguntungkan kepada sesama Taois, dan menukar 1 pil jiwa baru lahir dengan 200 pil bayang, kata wanita bertopeng berbaju merah. Oh, saya ingin tahu berapa banyak yang bisa dipinjam oleh tanah terberkati Linglong untuk sesama Taois Fang Leng. Yang Mulia Gumeng berkata, 100 juta jamu dapat diperoleh, kata peri Lian Yun. Kalau begitu Paviliun Tiandao saya dapat meminjam 200 juta.
Yang Mulia Gumeng tersenyum sedikit, itu juga sama seperti Anda, dengan 1 untuk 200. Oke, tidak ada kebajikan dan kebenaran dalam jual beli. Yang Mulia Gumeng memiliki mana yang tinggi, dan saya punya tempat untuk memintanya. Hal pinjaman tergantung pada situasinya. Itu hal yang sepele, sebagai hadiah. Saya juga meminta 2 peri Yang Mulia Gumeng untuk menerimanya dengan senyuman. Fang Han melihat bahwa kedua pihak berlomba-lomba meminjam uang darinya, jadi dia buru-buru menghentikannya, dan dengan lambaian tangannya, serangkaian obat pil terbang keluar dan dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing adalah 10.000 koin, ditumpuk dan dipadatkan menjadi satu pagoda perlahan terbang ke mereka bertiga. 10.000 jiwa baru lahir, bernilai 1 juta. Itu hanya hadiah untuk diberikan. Teman Tao itu murah hati. Orang tua itu baru-baru ini berkultivasi dan sangat membutuhkan pil obat, jadi sama-sama. Yang Mulia Gumeng meletakkan pagoda pil obat ini di dalamnya, lengan bajunya. Fang Han tahu sekilas bahwa dia memiliki sesuatu seperti tas harta karun. 2 wanita lainnya tidak sopan, mereka menyimpannya, dan mereka tidak menyebutkan pinjaman. Pada saat ini, harta lain sedang dilelang di bawah. Itu juga sama dengan kristal tanah pernapasan 9 surga, tetapi warnanya merah menyala, dan nyala lampu listrik berkedip dari waktu ke waktu. Rasakan kekuatan penghancurnya. Binghuo Lei Zixia. Ini adalah harta karun jenis api. Jika seseorang mengolah kekuatan gaib jenis api dan menyerapnya, dia dapat segera mengolah kekuatan gaib hingga kesempurnaan besar yang menghasilkan Binghuo Senlei, tetapi Fang Han mengolah Binghuo Senlei. Kaisar api Kaisar Qi tidak akan bekerja. Fang Han tidak akan membelinya karena harganya terlalu mahal. Benar saja. Setelah beberapa putaran penawaran, itu dibeli oleh Penatua Agung dari Sekte Pedang Tongtian yang mengenakan jubah Wanjian seharga 10 juta. Meng Xiaobai tidak bergerak. Setelah itu, beberapa bahan surgawi dan harta duniawi muncul satu demi satu, seperti jade indah bintang 7, jade darah bawaan, void spar dan batu pasang biru, elit besi dingin 10.000 tahun, Taibai Platinum Star Batu, 10.000 lapisan kristal lembut, 9 warna zilan, 7 harta teratai warna, akar berserat naga, 10.000 tahun ungu Taisui. Tunggu, bahkan Fang Han melihat Beast Splitting Heaven yang sudah menjadi kekuatan supernatural. Binatang yang membelah ini, seperti harimau yang terbang, seperti macan tutul tetapi bukan macan tutul, memiliki 6 sayap di punggungnya, dan punah dalam penerbangan. Setelah diguncang, ia lahir dengan keagungan tertinggi. Ini adalah kuno spesies alien prasejarah. Yang lebih kuat adalah ia telah berubah menjadi kekuatan gaib seperti ular Raja Air Hitam, dan itu adalah tunggangan terbaik untuk pembudidaya. Hal semacam ini tumbuh di bawah tanah, dan bahkan memburu sura untuk makanan ketika dia masih muda. Dapat dilihat bahwa itu hebat. Itu juga dijual seharga 10 juta. Semua jenis harta langka, binatang buas eksotis, eliksir, pedang terbang, senjata ajaib, batu spiritual muncul satu demi satu. Fang Han sangat memusingkan sehingga dia ingin membelinya. Namun, dia tidak melakukan apa-apa, diam-diam menunggu munculnya harta yang murni yang tak tertandingi. Banyak master di ruang VIP, seperti dia, semuanya menunggu final. Bahkan Meng Xiaobai tidak bertindak gegabah. Suara anak yang membeli Nine Heavens Breathing Ranjing Fang Han tidak pernah diucapkan, membuatnya ragu bahwa seseorang telah pergi. Tiba-tiba, sebuah sensasi datang dari bawah, dan ternyata pelelangan harta terakhir telah tiba sebelum Anda menyadarinya. Fang Han segera merasakan arwah banyak orang di banyak ruang VIP yang menembak di mana-mana. Pada saat yang sama dia juga melihat sesuatu sedang diangkat. Hal terakhir ini, bagaimanapun, tidak ditutupi dengan kain, dan semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Itu sebenarnya model kapal, sebuah kapal bangunan klasik, panjangnya sekitar 3 kaki dan tinggi 9 lantai. Semuanya sangat indah, setiap kabin, dek, dan bahkan kamar di dalam, kursi, ruang rahasia, dekorasi, mural, pembakar dupa, semua tersedia. Sepertinya kapal bangunan super telah menyusut. Warna bangunan kapal ini murni dan jernih, sejernih langit. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa, dan ada perasaan samar tentang berapa banyak jimat yang mengalir di dalam Fuguang, dan energi yang murni yang sangat besar muncul darinya. Itu membuat orang merasa seolah-olah ada dunia yang murni di dalamnya. Misteri yang tak terhitung jumlahnya disampaikan dari tubuh bangunan kapal. Bangunan kapal ini sepertinya memiliki kekuatan sihir yang membuat semua orang ingin memilikinya. Bagus sayang. Fang Han menarik napas dalam-dalam. Hanya mengandalkan keluarnya dan nafasnya, dia bisa merasakan bahwa kapal pembangun ini jauh lebih baik daripada Wang Ding dari 5 penjara, dan itu sangat dekat dengan artefak Dao.
Dan itu memiliki kekuatan besar dan sifat khusus. Jika Anda dapat memiliki master alam rahasia umur panjang untuk memperbaikinya, dan menambahkan esensi darah dan darah Anda sendiri untuk 1 atau 2 jiazi, itu bisa menjadi senjata Tao, dan itu bahkan lebih kuat daripada Raja Malam Darah. Saya tidak tahu mengapa itu akan dikhianati. Bagus. Yan juga tercengang, bangunan kapal ini sangat kaya akan energi yang murni. Ini pasti akan meningkatkan levelku, aku tidak tahan memakannya. Tapi Fang Han, kamu hanya punya 60 juta pil. Saya khawatir saya tidak akan bisa membelinya. Harta karun semacam ini, itu juga dijual. Paviliun Tiandao benar-benar luar biasa. Ini adalah harta karun kuno. Kapal Davan Guangming. Ini memiliki kekuatan tak terbatas. Menurut catatan buku kuno, kapal ini adalah harta karun yang dibuat oleh alien, digunakan untuk melakukan perjalanan keliling dunia untuk menghindari malapetaka, tetapi belum dibuat. Tapi kekuatan tak terbatas, mengejar Tao. Ternyata perahu cahaya Brahma Agung ini adalah harta karun Buddhisme. Meski sangat kuat, tidak memiliki metode budidaya agama Buddha, juga tidak memahami metode agama Buddha. Itu menjadi alat Tao, kecuali yang asli, formasi dihancurkan dan dikembalikan ke material, tetapi lebih baik mengorbankan alat Tao lain. Yan mengamati untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, wanita pembunuh misterius yang mengejarku menggunakan trik Jingxi Lianhua. Kamu bilang itu juga sekte Buddhis. Sekte abadi macam apa itu Buddhisme? Aku belum pernah mendengarnya. Bahkan di dunia sana tidak ada catatan, sekte misterius mana. Fang Han sedikit terkejut. Namun, dia belum pernah mendengar tentang sekte Buddha. Dia tidak tahu seberapa kuat sekte ini dibandingkan dengan sekte Tai dan sekte Ascension. Atau apakah itu sekte kultivasi longgar yang didirikan oleh seorang guru besar. Namun, dia dapat mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada sekte Buddhis di dunia besar Xuan Huang. Jika tidak, menurut kekuatan trik bunga teratai dunia murni, itu pasti sudah membuat nama untuk dirinya sendiri dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Buddhisme bukanlah sekte di dunia besar Xuan Huang. Tepatnya, itu bukan sekte, tetapi sekte. Ini benar-benar berbeda dari cara abadi, cara ajaib, di kedalaman ruang dan waktu yang jauh, di kedalaman langit berbintang, kekuatannya sangat besar. Bahkan iblis luar angkasa telah ditundukkan. Metode kultivasi mereka juga sangat berbeda dari yang abadi. Mereka pernah tiba di dunia besar Xuan Huang dan bersiap untuk berkhotbah. Tetapi mereka mundur karena suatu alasan. Bos yang kuat tahu bahwa ada umat Buddha di ruang dan waktu ekstrateritorial, dan semua orang tidak tahu. Sisik di seluruh Yan bergetar dan menatap kapal Davan Guangming dengan rakus. Jangan katakan apa-apa lagi, jika kapal ini ditelan olehku, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. 9 murni aku tidak tahu bagaimana caranya, banyak yang itu puluhan kali, ratusan kali lebih banyak daripada terakhir kali kami menangkap Raja Iblis 7 daun. Sayangku, berapa banyak air suci Jiu yang diserap oleh kapal ini ketika sedang dimurnikan. Ternyata terserah saya untuk melihat apakah saya bisa mendapatkannya. Fang Han memiliki sejumlah besar 60 juta pil, tetapi dia benar-benar tidak terlalu peduli untuk menjual harapan kapal Davan Guangming ini. Benar saja. Scarlet Hand Immortal yang memimpin penjual harta karun berkata dengan suara tanpa emosi, perahu cahaya Brahma Agung ini adalah harta terakhir dari Paviliun Tiandao ini, dan Anda juga telah melihat kekuatannya. Nilainya tak terukur. Harga awal, 50 juta. 50 juta. Harta pertama Kunpeng Arena akhirnya dibeli oleh Meng Xiaobai, dan itu hanya 50 juta. Sekarang kapal harta karun ini, harga murahnya adalah 50 juta. 50 juta pil, apa konsepnya? Dapat mendukung semua murid naik dan turun di seluruh sekte Ascension, dan berkultivasi dalam 100 hari. 51 juta. Seseorang segera memanggil, dan itu secara alami adalah master di ruang VIP. Harga yang begitu tinggi dan rendah, tidak mungkin bagi VIP untuk membelinya, dan rata-rata 5 lapisan surga dan alam manusia master kekuatan gaib tidak mampu membayar harga ini sama sekali. Seorang master ramuan emas seperti Xiao akan memilikinya, bangkrut jika dia ingin mengeluarkan 50 juta pil obat sekaligus. 52 juta. Seseorang meminta harga, tetapi tidak sakit atau gatal. Fang Han menoleh dan melihat bahwa itu adalah pemuda berpakaian biru yang mencuri emas asli Tai baratnya hari itu. Dia tidak tahu asalnya, tetapi dia mampu membayar harga yang begitu besar. 55 juta. Pada saat ini, Fang Han juga tertarik, dan buru-buru menyebutkan harga. Pemuda berpakaian biru memelototinya dengan ganas, dan ketika dia melihat Fang Han, wajahnya menjadi lebih dingin, dan dia meludahkan 580 juta. 60 juta. Fang Han membuang semua barang-barangnya dalam satu gerakan.
Meskipun dia harus membayar 2 juta pil obat untuk membeli air suci Jiuyang, itu hanya masalah sepele. Itu cukup untuk membayar tagihan dengan pil Yuanying. Pemuda berpakaian biru itu tampak lebih garang, menggertakkan giginya. Tapi sudah tidak berdaya, dan tidak lagi disebut, tampaknya sumber daya keuangan terbatas. 70 juta. Meng Xiaobai berdiri dan melihat sekeliling, seperti harimau yang berpatroli dengan sekawanan serigala, menaikkan harga sebesar 10 juta tampaknya menghilangkan pikiran semua orang di hadapan banyak harta baik di konferensi penjualan harta karun. Dia tidak meminta harga. Sepertinya aku harus mengambil pinjaman. Dengan cara ini, Peri Lianyun, Peri Piaoyun. Bagaimana kalau aku meminjam 100 juta dari tanah terberkati Linglong? Dalam setahun, aku akan menggunakan pil Yuanying untuk membayar. Fang Leng mencibir. Rekan Taois, meskipun ada penawaran, bagaimana dengan penyelesaian setelah memenangkan kapal Guangming Dafan ini? Peri Lianyun mengguncang tubuhnya dan berkata perlahan, matanya tertuju pada kapal harta karun di bawah, tidak tahu apa yang dia pikirkan, jelas sejumlah besar Paipao juga sedikit gemetar. Teman Taois Fang Leng, Anda dapat menawar, selama Anda menggunakan pil Yuanying untuk membayar di masa depan, saya akan menjamin pinjaman besar dari Paviliun Tiandao. Yang Mulia Gumeng baru saja menerima 10.000 pil Yuanying yang diberikan kepadanya oleh Fang Han, dan dia merasa nyaman. Selain itu, dia awalnya ingin mengenal Fang Han, dan sekarang dia tahu kekuatan Fang Han, tidak ada ruang baginya untuk membuka pintu. Itu bagus. Fang Han mengangguk. 80 juta. Tepat ketika Fang Han dan Tiandao Paviliun dan Linglong Fudi sedang mendiskusikan masalah pinjaman, suara seorang anak laki-laki yang lembut tiba-tiba terdengar, sangat malas, tetapi tampaknya ditujukan pada Meng Xiaobai. Anak laki-laki misterius yang memerintahkan Nine Heavens Breathing kristal tanah kepada Fang Han. 9 juta. Meng Xiaobai mencibir di sudut mulutnya, suaranya tanpa emosi, seolah-olah 10.000 ramuan hanyalah angka. 100 juta. Fang Han akhirnya angkat bicara saat ini. Hah. Meng Xiaobai mengira dia telah mengalahkan Fang Han, tetapi dia tidak berharap dia keluar lagi, dan meneriakkan harga setinggi langit 100 juta. Dia terdiam beberapa saat, seolah menunggu bocah itu bersaing dengan Fang Han. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, bocah itu benar-benar menolak untuk berbicara. Tampaknya sengaja menjadikan Fang Han jenderal. Segera, sedikit kemarahan muncul di wajahnya. 150 juta. Meng Xiaobai menjentikkan jarinya dan meneriakkan harga yang sangat mengejutkan lagi, yang segera menghapus pikiran semua orang yang ingin pindah, bahkan Yang Mulia Mongolia kuno di samping Fang Han, gemetar untuk sementara waktu, meskipun dia memiliki mana yang tinggi dan telah berkultivasi ke ranah kekuatan supernatural tingkat 9 hukum langit dan bumi, dia masih gemetar menghadapi sejumlah besar uang. Meskipun dia adalah orang dari Paviliun Tiandao, dia belum bisa memiliki kekayaan sebesar itu. Ratusan juta pil obat, selain raksasa abadi di alam rahasia umur panjang, masih bisa tenang, bahkan tuan di bawah kekuatan gaib tidak dapat memperbaikinya seumur hidup. 200 juta. Bocah malas itu berkata lagi, sama sekali tidak peduli dengan wajah Meng Xiaobai. Dia juga secara langsung menaikkan harga sebesar 50 juta, dan menganggap pil roh sebagai kotoran. 200 juta 1 juta. Fang Han tersenyum sedikit dan menambahkan 1 juta ke dalamnya. Pada saat ini, dia sudah tahu bahwa bocah ini membantunya, dan tentu saja dia tidak akan menaikkan harganya. 250 juta. Meng Xiaobai menaikkan harganya lagi. Saat ini, banyak orang sudah mati rasa, dan mereka tidak tahu berapa harga yang akan dijual kapal Dafan Guangming ini. 260 juta. Bocah itu tidak menaikkan harga kali ini, hanya 10 juta, dan tampak seperti Meng Xiaobai. Tapi itulah yang membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, wajah Meng Xiaobai berubah lagi, dia mendengus dingin, dan duduk. Pada saat ini, dia sudah tahu bahwa tidak peduli jika dia menaikkan harganya, suara bocah malas itu akan ditekan. Meskipun dia memiliki kekayaan besar, tapi itu tidak tahan berbelanja secara royal. Jadi tawaran itu ditinggalkan. 261 juta. Fang Han buru-buru menambahkan 1 juta. Benar saja, bocah itu berhenti menawar. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang meneriakkan harga tinggi lagi. Harta terakhir dari konferensi penjualan harta karun ini, harta yang murni, kapal Dafan Guangming, dibeli oleh Fang Han. Melihat bahwa kapal harta karun itu dibeli sendiri, Fang Han berkata kepada Peri Lianyun dan Yang Mulia Gumeng, kalian berdua, aku mendapat kehormatan untuk membeli kapal harta karun ini kali ini, meminjam 100 juta dari tanah terberkati Linglong dan 100 juta dari Paviliun Tiandao. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Sangat bagus, sangat bagus.
Yang Mulia Gumeng mengangguk lagi dan lagi. Shenzhen Fangleng, kapal ini telah dikirimkan kepada Anda dapat memeriksanya. 13 Niang berjalan ke ruang VIP, wajahnya penuh kejutan, dan pada saat yang sama, Master Ramuan Emas Scarlet Hand Immortal memegang kapal cahaya Brahma Agung. Pada saat ini, Fang Han tidak sopan, melambaikan lengan bajunya dengan keras, mengambil kapal harta yang murni ini, dan memasukkannya ke dalam gambar Huang Kuan. Yang tidak langsung memakan harta karun itu, tetapi memikirkannya sejenak, lalu berjongkok dan mengepung perahu harta karun itu, seolah-olah sedang belajar berbicara dengan baik. Kedua pihak saya masing-masing telah meminjam 100 juta yuan, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang saya melarikan diri. Hari-hari ini, saya akan berkultivasi di kota Taipei selama sebulan, dan pada saat yang sama, saya akan menjadwalkan pil. Setelah sebulan, saya akan mengeluarkan pil Yuanying untuk membayarnya. Pada saat yang sama, ketika saya berkultivasi, saya meminta Yang Mulia Gumeng dan Peri Lianyun untuk melindungi Dharma untuk saya. Setelah Fang Han mengambil alih perahu, katanya langsung tanpa membahas detailnya dengan Yang Mulia Tanah Terberkati Linglong dan Yang Mulia Gumeng. Apa, dalam sebulan, kamu akan melunasi 200 juta pil? Fang Han berkata di sini, dan semua orang yang hadir terkejut. Mereka awalnya ingin mengirim seseorang untuk mengikuti Fang Han. Bagaimanapun, 100 juta pil obat bukanlah jumlah yang kecil, tetapi kata-kata Fang Han menghilangkan kekhawatiran apapun. Fang Han dapat membuat lebih dari 360.000 pil Yuanying dalam 10 hari, dan jika dia mengubahnya menjadi pil bayang, itu akan menjadi 72 juta keping. Dalam 1 bulan, ada lebih dari 210 juta pil obat. Melunasi hutang tidak masalah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang saling memandang. Tidak perlu, saya akan menyelesaikan akun terlebih dahulu. Ini adalah kartu kristal 200 juta pil obat. Anda dapat mengambilnya dari Paviliun Tiandao. Nanti, saudara lelaki Fang Leng ini akan mengembalikan pil Yuanying kepada saya. Pada saat ini, rantai ruang VIP bergerak, dan seorang anak masuk, mengenakan gelang bintang yang mempesona di tangannya. Gelang bintang 5 matahari dan bulan. Itu telah menjadi senjata Tao. Fang Han melihat bahwa tebakannya benar, anak ini adalah bayi Nebula, putra kepala sekolah Kungsingmen, dan harta yang murni asli. Gelang bintang 5 bulan, saya tidak tahu kekuatan apa yang telah digunakan untuk melatihnya menjadi senjata Tao. Baby Nebula juga telah berkultivasi ke alam rahasia kekuatan supernatural. Fang Han telah lama menebak bahwa suara kekanak-kanakan itu adalah Baby Nebula. Dia menyelamatkan hidupnya di tanah hari itu, dan menggunakan gelang bintang 5 bulan matahari untuk berkultivasi ke alam misterius kekuatan gaib. Putra ini adalah putra kepala sekolah dari kelompok bintang, dan kekayaan yang dimilikinya secara alami luar biasa. Namun, Fang Han memiliki beberapa keraguan di hatinya, mengapa Baby Nebula mengenalnya. Dia diubah oleh Qigong Fatamorgana Laut. Mungkinkah dia diinstruksikan oleh seorang ahli untuk mendekatinya? Saudara Fang Leng, kami sudah lama tidak melihatmu. Sejak kami membeli kapal Davan Guangming, bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain untuk berbicara? Baby Nebula berkedip. Karena Tuan Muda Kungsingmen bersedia membayar untuk teman Taois Fang Leng, itu secara alami aman. Yang Mulia Gumeng mengambil kartu kristal, melihat nomornya dan tahu bahwa itu tidak buruk, dan mengangguk. Taois Fang Leng teman, saya tidak tahu. Anda meminta orang tua itu untuk melindungi hukum untuk Anda. Yang ini dihitung secara alami. Dalam beberapa hari, saya akan datang ke Paviliun Tiandao dan meminta senior Gumeng untuk harga 100.000 pil Yuanying sekali. Harganya, dan lebih banyak lagi, adalah sejumlah besar uang. Apakah ini benar? Yang Mulia Gumeng menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya. Sejujurnya, lelaki tua ini memupuk semacam seni misterius, yang membutuhkan banyak vitalitas untuk melatih mana setiap hari. Bai Yang dan tidak cukup, dan Yuanying dan harus membelinya dari Taimen. Jika teman Tao itu benar-benar memiliki pil Infinity Yuanying, maka orang tua itu bersedia menukarnya dengan senjata ajaib. Aku akan datang ke pintu dalam beberapa hari. Fang Han bangkit dan berkata kepada dua peri Piaoyun dan Lianyun di tanah terberkati Linglong, dalam beberapa hari, aku juga akan datang ke pintu, dan aku akan bertanya. Peri Lianyun untuk mengambil tindakan. Sejujurnya, baru-baru ini, saya dikejar oleh Tuan Misterius, dan saya harus dikawal oleh seseorang. Adapun harga meminta peri untuk menembak, itu juga sejumlah besar Yuanying dan aku akan menunggu rekan Taoismu di Linglong Pagoda. Peri Lianyun memikirkannya, dan itu memang menggoda, dia tidak bisa menolak. Oke, kalau begitu aku akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Fang Han bangkit dan pergi, keluar dari Paviliun Tiandao dengan Baby Nebula,
terbang ke langit dengan sapuan, memasuki awan, dan kemudian menggunakan meraj Qigong laut untuk menyembunyikan tubuhnya. Saudara Fang Han, kekuatan gaib Anda benar-benar luar biasa. Tanpa diduga, hanya butuh 1 tahun bagi Anda untuk berkultivasi ke alam surga dan manusia. Dan hanya ketika saya menguasai ki astral saya terjebak di jalan menuju paham Yin dan Yang. Baby Nebula menyaksikan Fang Han menggunakan kekuatan magisnya untuk sementara waktu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan. Baby Nebula, bagaimana kamu tahu itu aku? Dan mengapa kamu memiliki uang sebanyak itu? Kamu menghabiskan hampir 300 juta pil obat sekaligus. Aku khawatir ayah dan ibumu tidak akan mengampunimu jika mereka tahu tentang itu, dan kamu akan dihukum berat. Fang Han memandang Baby Nebula dan mengajukan serangkaian pertanyaan di dalam hatinya. Baby Nebula membeli kristal tanah pernapasan 9 surga dan mengubah 30 juta pil obat, dan membeli kapal Da Van Guangming dan mengubah 260 juta menjadi 260 juta. Secara total, hampir 300 juta pil obat. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar untuk raksasa seperti 10 sekte Dao abadi, sungguh mengerikan Baby Nebula menghabiskannya seperti ini. Sebagai tuan muda dari sebuah sekte, dia pasti akan dihukum berat karena melakukan ini. Kalau tidak, mengapa sekte itu menyerah? Ketika saya keluar kali ini, ayah saya meminta saya untuk bepergian. Dia mengatakan bahwa rasi bintang masa depan yang saya kembangkan telah mencapai kemacetan. Tetapi uang yang Anda sebutkan adalah hal yang merepotkan. Ketika saya keluar kali ini, itu adalah ayah saya yang meminta saya untuk mengambil 3 miliar pil, dan kemudian membawanya kembali ke ruang pil sekte untuk penyimpanan, mengatakan bahwa harus ada beberapa perubahan antara langit dan bumi baru-baru ini, dan biarkan para murid meningkatkan kultivasi mereka. Kamu ingin sekali membeli harta karun, jadi aku menghabiskannya. Tapi saudaraku, kamu memiliki kekuatan magis. Guang-guang, karena kamu berani meminjam uang, kamu dapat membayarnya kembali. Baby Nebula menyentuh kepalanya dengan tangannya yang gemuk. Konstelasi masa depan. Ini adalah kekuatan supernatural tertinggi. Anda telah dikultivasikan ke alam 3 ki kekuatan supernatural dengan begitu cepat. Saya tidak tahu berapa banyak usaha yang telah dilakukan Master Sekte Kungsingmen kepada Anda, terutama gelang ini, yang telah benar-benar berubah menjadi senjata Tao. Sungguh jika aku menelannya, aku takut. Yan bergumam dalam gambar Huang Kuan. Fang Han bertanya dengan sadar Baby Nebula. Gelang bintang 5 matahari dan bulan Anda sebenarnya telah menjadi senjata Tao. Tidak heran orang-orang di paviliun Tiandao sangat sopan kepada Anda. Gelang ini, Baby Nebula mengguncang gelang di tangannya, dan potongan-potongan cahaya bintang beriak. Setelah aku kembali ke masa itu, aku menyadari alam misterius dari kekuatan gaib, dan kemudian ayahku mengambil gelang itu kembali, dan aku bersama keluarga saya. Beberapa tetua tertinggi, di ruang dan waktu makam bintang-bintang, mengubah 1 tahun menjadi 180 tahun, dan menggunakan energi abadi kehidupan untuk menyerap yang murni dari dunia abadi untuk menyingkat 3 jiazi, sehingga dapat diubah menjadi alat Tao. Saya akan menggunakannya di masa depan. Pertahankan diri Anda dari musuh dan lindungi hidup Anda. Yah, di luar berbahaya sekarang. Dengan alat bela diri Tao ini, itu jauh lebih aman. Tapi Anda meminjamkan saya 300 juta pil. Tentu saja saya harus menyelesaikan masalah ini untuk Anda, dan kemudian saya akan menemani Anda kembali ke bintang-bintang. Sekte, gunakan pil Yuan Ying untuk membayar. Mungkin para tetua sekte tidak hanya akan menyalahkanmu, tetapi juga akan bersorak. Fang Han tahu bahwa Baby Nebula telah menyalahgunakan 300 juta pil obat untuk dirinya sendiri, dan jika dia tidak mengisi celah, konsekuensinya akan sangat buruk. Ya, kali ini, tetua sekte dan ayah menjelaskan kepadaku bahwa mereka juga menggunakan 300 juta pil obat ini untuk mendapatkan pil Yuan Ying. Coba kemampuanku, sehingga aku bisa mengatur posisi kepala di masa depan. Ayahku mungkin dalam ratusan juta. Setelah tahun ini, saya akan mundur untuk menjadi tetua tertinggi, berlatih tertinggi, dan tidak memiliki energi untuk mengelola urusan sekte. Dan dalam kelompok bintang kami, banyak saudara mengincar posisi kepala. Baby Nebula berkata dengan mulut cemberut meskipun aku tidak tertarik pada kepala sekolah, tetapi aku tidak suka beberapa saudara senior yang kejam. Jangan khawatir. Denganku, posisi kepala Kungsingmen tidak bisa lari darimu. Hati Fang Han tiba-tiba bergerak, tetapi dia tahu bahwa pertempuran di antara sekte-sekte itu sengit. Meskipun ayah bayi Nebula adalah penguasa gerbang bintang, seluruh gerbang bintang bukanlah miliknya sendiri. Siapa yang akan bertanggung jawab di masa depan tidak pasti. Ambil contoh Yu Huamen, jika Feng Baiyu memiliki seorang putra, dan Feng Baiyu akan pensiun dalam waktu dekat untuk mengembangkan jalan keabadian.
Kemudian Hua Tiandu yang menjadi kepala, bukan putranya. Aturan setiap sekte abadi dan posisi kepala semuanya dipilih di antara para murid sejati. Alih-alih memilih di antara para tetua, setelah Feng Baiyu pensiun, tetua Tianxing tidak akan mewarisi posisi kepala. Ini untuk mencegah para tetua bersaing memperebutkan kekuasaan, membentuk sekte, dan mengganggu sekte. Tetapi biarkan murid-murid sejati bekerja keras. Fang Han juga bisa menjadi penatua sekarang dan memasuki istana surgawi Ascension, dan perlakuannya mungkin lebih baik daripada menjadi murid sejati, tetapi dia akan selamanya kehilangan kualifikasi untuk menjadi kepala. Untuk menggambar analogi, murid-murid sejati adalah sekelompok murid kerajaan, dan para tetua adalah menteri urusan sipil dan militer, tetua istana, dan perwira militer. Perlakuan terhadap murid sejati tidak sebaik yang dilakukan oleh para penatua, dan mereka tidak diperlakukan dengan hormat oleh para penatua. Untuk beberapa tugas berbahaya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mempertimbangkan murid sejati, karena sekte harus membuat mereka marah dan membuat mereka berguna. Beberapa murid sejati yang tidak memiliki ambisi dan ingin berkultivasi murni dan murni juga dapat melepaskan posisi mereka dan menjadi penatua. Oleh karena itu, murid sejati sekte Ascension saat ini hanya lebih dari 100, dan para tetua jauh lebih banyak dari jumlah ini. Jika di masa depan, Baby Nebula tidak bisa menjadi kepala, dan orang lain menjadi kepala, maka statusnya tidak akan seindah sekarang. Juga tidak mungkin memiliki kualifikasi untuk menyalahgunakan 300 juta pil obat. Bahkan kali ini, jika dia menyalahgunakan 300 juta pil obat dan kembali dengan tangan kosong, dia akan diserang oleh banyak orang, dan Master Sekte Kungsingmen tidak akan bisa melindunginya. Tapi kali ini, jika dia membawa kembali sejumlah besar Naschen Soul Pill, itu akan mengesankan, dan banyak tetua mengaguminya, meletakkan dasar yang kuat baginya untuk menjadi kepala sekte di masa depan. Fang Han merasa seperti cermin untuk hal-hal ini. Baby Nebula memiliki alat Tao, dan saya juga memiliki alat Tao. Keduanya bergabung, bersama dengan Yang Mulia Mongolia kuno, Pri Lianyun, dan mengatur penyergapan terlebih dahulu. Saya khawatir mereka akan dapat melakukannya, untuk menyerang 3 ahli ramuan emas misterius. Bunuh. Bebaskan orang kepercayaannya. Menjanjikan, sangat menjanjikan. Pada saat ini, potongan awan putih yang disimpan Fang Han terkoyak oleh cahaya pedang, dan seorang pemuda berpakaian putih berjalan dengan bangga dari retak di awan putih. Melihat sekeliling Fang Han dan Baby Nebula, saya tahu kami memiliki jenius tak tertandingi lainnya di Sekte Ascension. Kami telah memperoleh warisan Kaisar Agung Huangquan dari Sekte Setan dan memiliki peta Huangquan. Dia bisa bahkan memurnikan pil Yuanying dan mendistribusikannya kemana-mana di sekte, untuk membeli hati orang, dan ingin mendapatkan kepemimpinan. Sekarang saya ingin menyusup ke gerbang bintang, yang sangat kuat. Hua Tiandu memiliki gunung dan sungai di hatinya, dan kedalaman hatinya tidak sebaik rencanamu. Bagus, bagus, sangat bagus. Fang Han terkejut. Di antara awan putih di langit, ia menemukan tempat untuk berbicara. Pertama-tama menggunakan Qigong Fatamorgana Laut untuk berubah, dan kemudian menggunakan blokade air Hei di Sui Huangquan, yang juga mengandung beberapa kekuatan magis batas es dan salju. Apa yang lebih kuat adalah bahwa kekuatan supernatural dari Linglong Daluotian berubah dan tidak nyata. Dengan tampilan seperti itu, seorang penguasa surga dan alam manusia secara tidak sengaja memasuki awan putih ini, dan dia akan terperangkap di dalamnya dan tidak bisa keluar. Master Jin dan juga perlu menggunakan kekerasan untuk dapat memecahkannya. Tapi dengan serangan sederhana dari anak laki-laki berbaju putih, dia menerobos celah dan berjalan masuk. Penampilannya mirip dengan mendorong membuka pintunya sendiri. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa Fang Han tidak merasakan perasaan sedikit pun ketika pihak lain bersih sebelumnya. Bocah berbaju putih ini secara alami adalah Meng Xiaobai. Fang Han, aku akan mencarimu di kompetisi peringkat gunung dan sungai seni bela diri, tapi aku tidak berharap melihatmu di konferensi penjualan harta karun ini, dan kamu bahkan menjebakku. Namun, aku akan memberikannya, coba hari ini. Apa kekuatan gaib Anda? Lihatlah warisan cara ajaib, rekan-rekan praktisi, seberapa kuat Anda. Tunjukkan perangkat Dao Anda. Pisau ajaib itu, langit darah. Ada juga gambar Huangquan. Anda akan bukan lawanku jika kamu keluar dengan 2 alat ini. Meng Xiaobai berbicara pelan dan menatap Baby Nebula lagi. Kamu benar-benar memberikan 260 juta eliksir, yang mengganggu rencanaku untuk membeli kapal Davan Guangming. Aku harus memberimu pelajaran, agar kamu tidak bergantung pada kekuatan ayahmu, melakukan segala macam omong kosong. Ayo bersama. 225. Meng Xiaobai merobek awan putih dengan pedang dan berjalan dengan bangga. Pedang itu menunjuk ke Nebula bayi Fang Han. Dia tak terkalahkan.
Seluruh orang itu penuh semangat dan matahari bersinar terang. Hanya berdasarkan momentumnya, dia akan merobek langit dan menggerakkan matahari dan bulan. Dengan kekuatan ini, tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada yang harus menyerah, tidak ada yang memiliki nafas setajam dia. Fang Han telah melihat banyak orang berbakat, tetapi tidak ada yang seperti Meng Xiaobai. Meng Xiaobai berdiri di sini, tidak peduli kapan, dia memberi orang perasaan bahwa tidak ada yang berani dia lakukan, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, dan dia melanggar hukum. Tanpa hukum, tak terkendali, berani, percaya diri bahwa dia bisa mengatasi segalanya. Ini adalah semangat dan momentum yang Meng Xiaobai pancarkan sepanjang waktu. Namun, Fang Han sedikit jijik, alisnya sedikit berkerut dan berkata, kita semua dari keluarga yang sama, berkelahi satu sama lain di luar, apa yang kamu bicarakan? Jika kamu ingin bertarung, kamu harus mematuhi aturan gerbang dan pergi ke platform hukuman surgawi di Tiangong, itu hanya omong kosong, konferensi penjualan harta karun, masing-masing membeli dan menjual harta dengan sumber daya keuangan mereka. Siapapun yang memiliki uang akan mendapatkan harta itu. Jika sumber daya keuangan Anda tidak sebaik yang lain, Anda akan mengatakan bahwa orang-orang melakukan omong kosong. Apa alasannya? Lalu bisakah saya memarahi Anda sebagai orang miskin? Meskipun kata-kata Fang Han menyenangkan, tanpa nada tajam, kata-kata itu seperti pedang dan pedang, terutama tiga kata terakhir miskin, yang bahkan lebih mematikan, membuat wajah Meng Xiaobai berubah. Klep 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 klep. Baby Nebula bertepuk tangan dengan putus asa, menunjuk Meng Xiaobai dan berkata, orang miskin, kamu lebih miskin. Jika kamu tidak mampu membeli bayi, kamu datang untuk memblokir jalan lagi. Bocah kecil. Di antara alis Meng Xiaobai, cahaya putih melintas, dan sepertinya ada beberapa garis putih yang sangat halus berkedip-kedip. Fang Han melihat adegan ini, dan ada juga beberapa merah di matanya. Mendesis. Cahaya darah halus dan sinar putih bertabrakan di depan nebula bayi, dan keduanya menjadi tidak terlihat. Tubuh Fang Han sedikit bergetar dan mundur selangkah, sementara Meng Xiaobai hanya mengangkat alisnya sedikit. Kali ini diputuskan bahwa mana Meng Xiaobai jauh lebih kuat daripada milik Fang Han. Tapi ini adalah hal yang biasa, tingkat kultivasi Meng Xiaobai melampaui Jindan, dan dia mungkin adalah master dari kekuatan supernatural tingkat 8, bencana besar angin dan api, sementara Fang Han hanya tingkat kelima dari kekuatan gaib di alam surga dan manusia. Ada 3 tingkat perbedaan, dan setiap tingkat adalah jarak yang tidak dapat diatasi, apalagi 3. Namun, Fang Han menggunakan kekuatan Raja Malam Darah barusan, tetapi Meng Xiaobai tidak memanfaatkannya. Raja Malam Berdarah. Luar biasa, layak menjadi alat Tao. Tapi itu hanya alat Tao tingkat rendah. Saya ingin melihat seberapa kuat alat Tao legendaris Huang Kuantu. Mari kita korbankan itu. Meng Xiaobai dengan ganas dia mengambil langkah ke depan, tubuhnya dengan pakaian putih bergetar, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan Fang Han segera merasa sedikit terbalik, kiri dan kanan bingung. Bunuh kegilaan. Meng Xiaobai agung, dan dia menebas dengan pedang. Pedang itu begitu kuat sehingga membalikkan Yin dan Yang, mengacaukan alam semesta, dan menyelimuti Fang Han dan Baby Xingyun. Orang-orang berputar dengan keras, berputar jutaan kali dalam sekejap, dan bahkan orang yang paling berkuasa pun akan pusing, tidak mengenal timur, barat, utara, dan barat. Gerakan pedang ini sangat kuat. Tidak pernah ada kekuatan magis ini di gerbang Ascension, karena gerbang Ascension bukanlah sekte ilmu pedang, dan ia tidak terlalu memperhatikan ilmu pedang. Namun, ilmu pedang Meng Xiaobai benar-benar berbeda. Tampaknya mewarisi keterampilan unik seorang pendekar pedang kuno. Ada kesederhanaan dalam kehalusan, kesederhanaan dalam misteri, toleransi yin dan yang, kekerasan dan kelembutan, dan energi pedang sangat kuat. Setiap kitau harus tajam, tetapi lembut dan melekat seperti jari. Fang Han sangat siap untuk langkah ini, pembunuhan kegilaan. Ketika kekuatan pedang lawan diaktifkan dan dia merasa sangat berbahaya, mana dalam pikirannya telah melonjak keluar, dan semua jenis kekuatan magis ditampilkan dalam sekejap. Yang pertama adalah bencana angin matahari hitam, badai hitam yang berputar-putar dan bersiul keluar, diikuti oleh api matahari besar, diikuti oleh cangkong Kizenkuan, mudra besar tulang besi King Kong kekuatan, dan bergegas keluar. Kekuatan magis ini mengenai penutup ki pedang Meng Xiaobai hanya dengan satu pukulan, beberapa dihancurkan oleh pedang ki, dan beberapa mengguncang penutupnya sedikit. Mau menjebakku juga. Pikiran Fang Han tidak bergerak, dua lautan kesadaran saling bertukar, dan kekuatan magis bergerak cepat.
Malam Raja Darah berubah menjadi bayangan darah untuk membungkus dirinya dan bayi Nebula, dan mengenai energi pedang dengan cahaya. Dia membuka mulut kecil, dan segera menunjukkan semangat ular dan burung, dan berenang keluar dari celah yang sangat kecil ini. Kekuatan magis diaktifkan begitu cepat. Meng Xiaobai sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan magis Fang Han diaktifkan begitu cepat. Itu secepat guntur. Tetapi dia tidak tahu bahwa Fang Hanxiu telah menjadi laut kesadaran kedua dalam kekuatan supernatural Panwu yang kuat, dan kecepatan di mana dia dapat menggunakan kekuatan gaibnya dan kecepatan reaksinya 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Selain itu, dia menyadari bahwa meskipun alam abadi tidak berhasil, rohnya dibaptis, dan dia telah memadatkan api roh. Ini adalah kemampuan yang hanya dapat ditemukan di alam kesatuan lapisan ke-6. Dengan ini, selama dia memiliki vitalitas yang cukup dari 5 elemen dan menyelesaikan kekuatan magis dari 5 kaisar dan iblis besar satu persatu, dia dapat memasuki alam persatuan tanpa kekuatan apapun. Karena alam telah dipahami, yang kurang sekarang hanyalah vitalitas. Jika Fang Han melawan Wan Luo sekarang, dia akan dapat berbagi bahkan tanpa Raja Malam Darah. Kekuatan dalam Panwu Hercules tidak hanya diartikan sebagai kekuatan mana tetapi mencakup kecerdasan, konsentrasi, kekuatan seksual dan energi del. Fang Han berjalan keluar kali ini, Raja Malam Berdarah membuat sedikit gerakan, dan ledakan energi pedang lainnya keluar, memenggal kepala Meng Xiaobai. Pada saat yang sama, tubuh Fang Han bergetar untuk sementara waktu, berubah menjadi ribuan bayangan berwarna darah, dan tidak mungkin untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Wan Luo hampir mendapatkan kekuatan magis ini. Antara langit dan bumi, selalu ada sinar vitalitas. Dapat dikatakan sebagai jumlah evolusi besar, dan lincah tanpa satu. Hanya aku yang tidak memiliki kehidupan untuk dibunuh, secara paksa menentang langit, menghancurkan semua vitalitas, memotong garis, adalah pedang pengetahuan. Mereka yang membunuh, melakukan pengetahuan. Tidak ada tandingan antara langit dan bumi. Pada saat ini, Meng Xiaobai tiba-tiba berbalik, dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Dia tidak tahu di mana harus bersembunyi. Itu tepat untuk berurusan dengan hantu tak terbatas secara tersembunyi. Ribuan pedang ki keluar dan bergoyang setiap ki pedang ditujukan pada hantu Fang Han, dan hantu ini dipotong sekaligus dan menghilang. Kekuatan magis teknik ilusi bentuk sejati hancur seperti ini. Fang Han, orang ini sedang berlatih sekte pedang kuno, ilmu pedang pengetahuan dari sekte pedang Wusheng. Semua pembudidaya memperhatikan perbedaan antara langit dan bumi, dan selalu ada kesempatan untuk hidup, tetapi sekte pedang Wusheng melakukan berlawanan. Tidak ada kehidupan yang tersisa. Hal yang sama berlaku dalam hal melakukan sesuatu. Ini adalah sekte yang tampaknya benar atau salah, dan tidak jahat, orang mengirim niat membunuh, dan bumi terbalik. Kemudian, karena sekte pedang ini terlalu menantang, warisan terputus, dan tidak terduga Meng Xiaobai mewarisi mantel sekte pedang Wusheng. Yang tampaknya menyadari bahwa Meng Xiaobai menggunakan jenis ilmu pedang kuno, dan roh yang kuat masuk ke dalam pikiran Fang Han, menyuruhnya untuk berhati-hati. Sekte pedang tak bernyawa. Hanya tidak ada kehidupan. Cara untuk membunuh. Itu sama untuk orang lain, dan itu sama untuk diri sendiri. Dalam trans ini, teknik ilusi bentuk sejati rusak, meninggalkan tubuh asli Fang Han di udara, dan Meng Xiaobai tiba-tiba muncul secara misterius dan ditikam dengan pedang. Pom 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 pom. Cahaya pedang datang seperti hujan musim semi, dan Fang Han tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatu antara langit dan bumi penuh dengan hujan musim semi. Segar dan menyenangkan, perasaan mabuk. Tidak bagus. Berkat kultivasinya yang dalam, dia mabuk pada saat ini, dan perasaan krisis yang kuat di bagian terdalam hatinya bangkit, dan dia melihat cahaya pedang, seperti matahari yang terik yang terbit di depan matanya, mata, terus berkembang di depan matanya, lautan energi pedang yang tak ada habisnya, tampaknya menenggelamkan dirinya sendiri. Dicincang secara menyeluruh. Fang Han kehilangan akal untuk sesaat, pedang Meng Xiaobai menembus cahaya darah Raja Malam Berdarah dan membunuhnya. Ilmu pedang seperti itu benar-benar mengejutkan. Itu juga pertama kalinya Fang Han melihat dunia ilmu pedang yang tak terhentikan dan terbalik, tetapi bagaimanapun juga, dia telah mengalami ratusan pertempuran, dan dia masih terjebak di Taiyuan Immortal Mansion selama 18 tahun, mengobrol dengan pria misterius, karakter yang mengetahui semua jenis metode rahasia. Ketika krisis mendekat, pada saat kritis, roh sangat terkonsentrasi, dan pedang di depannya melambat di matanya, ding dong. Sinar api spiritual tiba-tiba muncul di benak saya. Tiba-tiba, semua mana di benaknya terbakar hebat. Hancurkan untukku. Dalam sekejap, sosoknya berubah berturut-turut, seperti pohon besar, angin bertiup, dan 100 cabang bergoyang, menyebabkan pedang Meng Xiaobai menusuk ke udara.
Kemudian telapak tangannya terangkat ke atas, dan Bloody Night King benar-benar berubah menjadi sidik jari besar, meneteskan darah, di mana hantu jahat tak berujung melolong, dan ada suara kako dan rengekan kera darah tubuh Meng Xiaobai. Mudra besar dari tangisan darah, metode serangan yang diubah oleh Raja Malam Berdarah. Tubuh Meng Xiaobai berkedip keluar, dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan samar, pedang di tangannya benar-benar terintegrasi dengan tubuhnya, dan tubuh pedang itu tidak bisa dihancurkan. Dan tubuhnya muncul di belakang kepala Fang Han seperti hantu, dengan energi pedang yang kuat, menunjuk langsung ke acu poin bantal giok di bagian belakang kepalanya. Sepertinya dia ingin menusuk pikiran Fang Han dengan pedang. Pedang ini, yang baru saja dipukul, memberikan isapan yang luas dan magis pada pedang, menciptakan semua jenis pusaran tak terlihat di kekosongan sekitarnya. Mengambil ujung pedang sebagai asalnya, semua ruang, waktu, cahaya, dan vitalitas diarahkan ke dalam. Itu runtuh, seolah-olah dia telah menyedot bagian kosong ini dengan satu pedang. Ilmu pedang seperti itu, cukup untuk disebut belum lahir. Tidak ada vitalitas. Jangan memberikan sedikit kehidupan. Sekte pedang Wusheng adalah sekte zaman kuno yang tampaknya benar atau salah, dan itu tidak jahat atau jahat. Ilmu pedang dapat dikatakan sebagai yang terbaik di dunia, memotong sinar kehidupan antara langit dan bumi, benar-benar menentang langit. Setiap orang yang mengolah ilmu pedang tak bernyawa menakjubkan dan cemerlang, menyapu dunia dengan kekuatan pedang, memenggal kepala dunia. Bunuh semua yang menghalangi jalanmu. Ilmu pedang yang menantang langit semacam ini tidak dicapai oleh semua orang, jadi sekte pedang tanpa pedang adalah satu garis keturunan, dan hanya ada satu orang di setiap generasi. Dengan kata lain, Meng Xiaobai sekarang adalah kepala dari sekte pedang tanpa pedang, murid sejati dan bahkan seorang penatua, dan seorang komandan tangan kosong dari penatua Taisang. Tentu saja, ini tidak mencegahnya menjadi murid sejati dari sekte Ascension. Karena di masa depan, dia akan berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, dan ada harapan bahwa dia akan bersaing dengan Hua Tian untuk kepemimpinan. Kepala sekolah sekte Ascension, itu bukan masalah sepele. Alasan mengapa Meng Xiaobai membawa Fang Han untuk menguji pedangnya juga untuk mencoba bersaing memperebutkan posisi kepala sekolah terlebih dahulu, karena dia merasa bahwa Fang Han juga salah satu kandidat kuat untuk posisi kepala sekolah. Di antara murid sejati sekte Ascension, Hua Tian adalah yang nomor satu, dan Meng Xiaobai kemungkinan akan mengikuti. Fang Qingsui menatapnya. Fang Han adalah pria kecil yang berkembang pesat yang potensinya tidak dapat diabaikan. Kepala sekte Ascension saat ini, Feng Baiyu, pasti akan pensiun dalam beberapa ratus tahun dan menjadi tetua tertinggi yang bersembunyi di kedalaman ruang dan waktu untuk mengolah cara tertinggi menjadi abadi. Beberapa ratus tahun kemudian, Hua Tiandu, Meng Xiaobai, Fang Qingsui, Fang Han, dan bahkan Nan Wanluo, Bei Yao Guang, Si Jialan, dan Dong Lingqiao semuanya dapat berkultivasi ke alam rahasia umur panjang dan menjadi raksasa sepanjang zaman. Saat itu, persaingan memperebutkan tahta pasti akan sangat sengit. Tindakan Meng Xiaobai sekarang bukan untuk membunuh Fang Han, tetapi untuk mengalahkan Fang Han dan menanam benih kegagalan di hati Fang Han dengan pengetahuan ilmu pedang tak bernyawa. Secara alami dia tidak bisa membunuh Fang Han sekarang, jika tidak, aturannya akan cukup baginya untuk minum sepanci. Dia sekarang menggunakan salah satu ilmu pedang paling kuat di Liveles Kendo, Breaking the Air. Semua mana dan kekuatan magis dipadatkan pada pedang, menciptakan medan kekuatan, medan. Biarkan Fang Han jatuh ke dalam situasi kekalahan yang tak terhindarkan. Fang Han tidak menyangka bahwa ilmu pedang Meng Xiaobai begitu ganas. Dibunuh dengan pedang, semua udara tersedot keluar, dan kekosongan runtuh ke dalam tanpa henti, termasuk semua ki, mana, kekuatan magis, daging, dan bahkan Raja Malam Darah. Singkatnya, pedang Meng Xiaobai adalah untuk menyedot seluruh tubuh Fang Han ke dalam pedang. Ilmu pedang misterius semacam ini belum pernah dilihat atau didengar. Linglong Daluo Tian. Fang Han tidak ragu-ragu. Dia sekarang menjalankan kekuatan gaibnya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ini adalah efek membuka pikiran kedua, dan responsnya juga cepat. Kacang api. Mengetahui bahwa metode yang paling efektif untuk gerakan pedang seperti itu adalah Linglong Daluo Tian, kekuatan gaib tertinggi yang melibatkan transformasi kekosongan. Ketika dia menampilkannya, tampaknya ada beberapa papan catur kosong besar di sekitar tubuhnya. Dia melarikan diri dari pedang Meng Xiaobai, bergerak. Mau lari. Sosok Meng Xiaobai sekali lagi tersembunyi dalam cahaya pedang dan menghilang tanpa jejak. Apa yang datang kepadanya adalah serangkaian gerakan pedang yang tampak seperti mimpi, senyata ilusi, dan susunan pedang dan gundukan pedang berevolusi di mana-mana Jianlin Jianqi tunggu, kekosongan penuh dengan pedang. Fang Han tampaknya berada di dunia pedang.
Diserang oleh semua pedang. Mimpi membunuh. Ini adalah gerakan pembunuh besar lainnya dari Spiritless Swordsmanship. Hampir segera setelah pedang digerakkan, orang dapat dibawa ke dalam mimpi, dan tidak ada cara untuk membedakan yang benar dari yang salah. Hati Fang Han seperti air, dan dia menerapkan kekuatan gaib. Di antara 5 organ internal, 5 jenis vitalitas berputar liar, dan 5 kaisar dan kekuatan gaib iblis besar dihancurkan untuk pertama kalinya. Api pikiran atas membakar mana dan menyerbu dengan keras ke dalam pikirannya. Kekuatan besar segera menghancurkan mimpi itu, dan dia melihat bahwa ujung pedang Meng Shaobai hanya berjarak 3 inci dari tenggorokannya, dan udaranya dingin, hanya memaksanya untuk datang. Tubuh pedang membekukan seluruh tubuh, membuatnya tidak mungkin untuk bergerak. Situasinya sangat berbahaya. Raja Malam berdarah. Pada saat ini, cahaya berdarah muncul dari 3 inci dari tenggorokannya, menghalangi tusukan ujung pedang. Pada saat yang sama, tubuhnya melintasi dan mencapai bagian lain dari awan putih. Untuk sementara melarikan diri dari aura Meng Shaobai. Desir. Dia baru saja bergerak secara horizontal ke bagian lain dari awan putih, ketika bagian depan awan putih tiba-tiba berubah, tanpa diduga membentuk sosok Meng Shaobai lagi dan menyapu keluar darinya. Pedang menghantam langit, seperti komet menabrak bulan, gosok melawan kelinci. Sejujurnya, Fang Han telah menghadapi banyak lawan dalam hidupnya, tetapi kali ini adalah yang paling sulit. Meng Shaobai tidak memiliki kekuatan magis yang indah, dia juga tidak memiliki senjata sihir yang kuat, tetapi pedangnya menarik hantu, dan belatung dengan tulang. Tidak ada cara baginya untuk menyerangnya sama sekali, dan tidak ada kekuatan magis untuk menjebaknya, jadi dia hanya bisa terus membunuh dirinya sendiri. Jika saya punya waktu untuk menyerap kristal bumi berusia 9 hari, jalan kaisar duniawi kaisar kuning kecil, dan kekuatan gaib iblis agung 5 kaisar membentuk lingkaran kecil, itu tidak akan bisa melawan besok. Fang Han mengerutkan kening. Jika dia tidak menguasai laut kesadaran kedua dan bertemu Meng Shaobai, dia akan dikalahkan dalam satu gerakan, tetapi sekarang dia dapat menangkis, tetapi dia tidak dapat berbicara tentang serangan balik apapun. Konstelasi masa depan. Tepat ketika pedang Meng Shaobai menyapu, Fang Han belum menembak, sebuah bintang tiba-tiba muncul di gelang bintang 5 matahari dan bulan Baby Nebula, dan kemudian mengembun menjadi dewa, seperti roh raksasa, bukan roh raksasa, mengenakan jubah bintang, mahkota bintang di kepalanya, dan nebula di kakinya. Dia memiliki lebih banyak napas daripada Raja Malam Darah. Dengan kedipan dan pukulan, dia mengenai ujung pedang Meng Shaobai. Goyangkan ujungnya pedang ke samping. Tubuh Meng Shaobai menghilang lagi, dan Raja Malam Berdarah juga melompat keluar, bersama dengan dewa yang dipadatkan oleh kekuatan bintang-bintang. Dia mengirimkan pisau dan membunuhnya ke kedalaman awan putih. Puci. Tubuh Meng Shaobai segera muncul. Lokasi itu sebenarnya ditemukan oleh 2 jalan roh artefak. Raja Malam Darah adalah alat Tao, dan gelang bintang 5 bulan matahari juga merupakan alat Tao. Keduanya telah disempurnakan oleh para ahli di alam rahasia umur panjang, dan mereka juga telah diintegrasikan ke dalam darah dari para ahli di alam rahasia panjang umur. Shaobai menunjukkan sebuah bentuk. Ini adalah kesempatan. Melihat kesempatan ini, Fang Han segera bersorak, dan 28 jenis kekuatan magis dihempaskan. Hahaha. 2 jalan roh artefak memang bukan masalah sepele. Fang Han, mari kita tinggalkan urusan hari ini. Aku akan bertemu denganmu lagi di masa depan ketika aku bersaing di kompetisi peringkat pegunungan dan sungai Ascension Gate. Di antara kata-kata itu, Meng Shaobai telah menghilang, dan kekuatan magis Fang Han telah mencapai ruang kosong. Segera setelah Meng Shaobai pergi, semangat Fang Han menjadi sangat rileks, dan tidak ada lagi tekanan, dan bahaya dalam kegelapan menghilang. Baru pada saat itulah dia percaya bahwa Meng Shaobai benar-benar pergi. Ilmu pedang putra ini memang menakutkan. Jika dia terus terjerat, aku khawatir itu akan berakhir buruk. Tiba-tiba, artefak gelang bintang 5 bulan matahari angkat bicara. Tapi dia tidak akan bisa mengendalikan situasi lagi. Fang Han mengingat beberapa ronde pertarungan tadi. Meskipun tidak lama, itu mendebarkan, dan ada sedikit kesalahan, dan dia langsung dipermalukan. Jika Meng Shaobai dikalahkan, itu akan sangat memalukan. Baby Nebula menepuk gelang itu, dan artefak itu segera lolos ke dalamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang kita secara alami menemukan tempat tinggal di kota Taipei ini. Fang Han berkata, saya akan mengorbankan kapal Guangming yang dilelang, dan pada saat yang sama, saya akan mengintegrasikan Jiutian Xiangjing ke mana saya sendiri, dan kembangkan kekuatan magis. Meng Shaobai sedang down. Bukan apa-apa, sayang Nebula, kamu harus membantuku membunuh beberapa orang. Bagus. Baby Nebula berkata, gerbang bintang kami ada di kota Taipei, dan kami juga memiliki industri.
Tidak ada yang akan mengganggu Anda kemanapun Anda pergi untuk beristirahat. Anda dapat berlatih dengan tenang. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Fang Han mengangguk dan mengikuti Nebula Bayi ke kejauhan. Setelah beberapa saat, dia melihat bahwa itu juga sebuah menara tinggi yang memberikan hadiah. Keempat sisinya bertatahkan kristal, membentuk formasi, dan bintang-bintang berkedip. Dalam benak Fang Han, kekuatan bintang-bintang besar di langit mengalir turun, dan mereka semua terserap ke dalam menara ini, yang sangat kuat. Praktisi orang biasa tidak akan pernah mau memasuki menara ini. Namun, Baby Nebula bergetar dengan gelang bintang 5 bulan matahari, dan segera masuk, dan jatuh ke aula di puncak menara, damai dan damai. Fang Han segera merasa bahwa kekuatan tak berujung bintang memenuhi tubuhnya, yang tepat baginya untuk berlatih kekuatan supernatural Panwu kuat. Ini adalah pagoda Haoxing. Kami telah membangun banyak dari mereka di Kekaisaran Suan Besar sebagai sebuah industri. Namun, setiap tahun kami harus membayar pajak kepada keluarga kerajaan, yang semuanya untuk pil obat, dan keluarga kerajaan Kekaisaran Suan Besar akan berkontribusi pada Tai. Bayi Nebula tampaknya telah sedikit matang setelah mengolah kekuatan gaib, kata Fang Han. Tentu saja, jika tidak, Tai Men tidak akan membiarkanmu membangun menara seperti itu. Fang Han duduk dengan lutut disilangkan, dan mengeluarkan kristal tanah pernapasan 9 surga dan mengangkut Kaisar Bumi Gangki untuk menutupinya. Klik-klik, di bawah selubung Ki Kaisar Bumi, kristal tanah nafas Jiutian terus-menerus hancur dan berubah menjadi vitalitas sistem bumi murni, yang bergabung menjadi Ki Fang Han, dan secara bertahap Ki Kaisar Bumi Fang Han sebuah bentuk diturunkan, seperti naga dan ular, dan sisik serta cakarnya terlihat samar-samar. Hah, Yan, mengapa kamu tidak menelan kapal cahaya Brahma Agung? Pada saat ini, Fang Han meluangkan waktu untuk menonton proses budidaya Yan, tetapi menemukan bahwa Yan memiliki kapal cahaya Brahma besar di tengah, berhenti mengisap. Saya hanya membutuhkan energi yang murni di kapal ini, tetapi setelah menyerap energi yang murni, bahan dari kapal ini sendiri bukanlah masalah sepele. Itu jauh lebih berharga daripada bahan dari 5 penjara Raja Ding. Itu juga harus ditarik keluar, itu tidak bisa dicerna. Tidak seperti cahaya keemasan dan cermin api, itu benar-benar meleleh ketika saya berkultivasi. Yan Klau melambai bahan yang ditinggalkan oleh kapal ini juga dapat mempromosikan 5 penjara Raja Ding Anda menjadi senjata Tao di masa depan. Selain memiliki energi yang murni yang tak terbatas, bahan dari kapal Davan Guangming juga merupakan harta langka antara langit dan bumi. Berbeda dengan hadiah pertama dalam daftar pegunungan dan sungai yang diterima Fang Han terakhir kali, cahaya emas dan cermin api, bahannya sendiri tidak terlalu bagus, semuanya didukung oleh Yang Qi murni, dan ketika Yan Yi menyerap yang murni Qi, bahannya tidak akan berguna, berubah menjadi abu terbang. Tetapi perahu cahaya Brahma Agung tidak akan melakukannya. Setelah menyerap energi yang murni, meninggalkan lambung harta karun surga dan bumi, tidak ada masalah dalam memurnikan harta dengan kualitas yang tak tertandingi. Meskipun kapal ini menelan biaya 260 juta pil obat Fang Han, itu sepadan. Namun, jika orang lain membelinya, karena mereka tidak memahami praktik Buddhis, perahu cahaya Brahma Agung ini tidak dapat disempurnakan menjadi senjata Tao. Tapi Fang Han tidak berniat membuatnya menjadi senjata Tao. Selama ada Yang Qi murni di dalamnya, setelah meningkatkan kekuatan Yan, apa yang ada di sana? Jika Yan menyerap energi yang murni di dalamnya dan naik ke level tertentu, dia juga dapat menghancurkan semua jenis efek magis Huang Kuantu. Huang Kuantu, alat Tao, adalah alat Tao yang tak tertandingi di masa kejayaannya, dan kekuatannya tidak terbatas. Itu berkali-kali lebih kuat daripada Raja Malam Darah dan Gelang Bintang 5 bulan matahari. Itu disempurnakan oleh Kaisar Huang Kuan saat itu, dan dia akan menemukan buku Kaisar Bumi yang legendaris 2 dalam 1, berubah menjadi senjata peri, yang secara alami luar biasa. Itu tergantung pada apakah Yan benar-benar dapat menaikkan level. Jika dia melakukannya, dia akan memiliki kepercayaan diri dalam anti perburuan dan pembunuhan 3 tuan misterius kali ini. Fang Han secara alami terobsesi dengan membunuh 3 tuan misterius yang membunuh. Jika tidak, akan sulit untuk tidur dan makan siang dan malam, dan akan tidak menyenangkan ditusuk oleh seseorang yang memikirkannya. Saya melihat Yan meletakkan kapal Davan Guangming di tengah, dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk menarik napas, dan Yang Qi murni yang tak terhitung jumlahnya diserap olehnya, dan kemudian tubuhnya membengkak beberapa kali, dari bola yang menggembung seperti bola membengkak. Tampaknya meluas ke titik yang akan meledak kapan saja. Pada saat ini, Yan menyelesaikan naga gemuk. 9 putaran Raja Neraka. 10 Dao Shen Luo. Mata air kuning dan air terjun biru. Setan sisa jiwa yang berkeliaran. Kedua cakarnya terjerat bersama,
dan tampaknya telah membentuk sidik jari yang sangat rumit, dan kemudian berubah lagi, dan serangkaian sidik jari rumit berisi asal-usul langit dan bumi. Kebenaran tertinggi, yang dikembangkan olehnya, hanyalah metode yang paling kuat sejak awal dunia, dan saya tidak tahu kekuatan magis macam apa itu. Yan memiliki total 36 jenis kekuatan gaib, tetapi dia hanya mengajari Fang Han 5 jenis 5 kaisar dan kekuatan gaib iblis besar, dan sisanya belum diajarkan. Sekarang tampaknya kekuatan gaib semacam ini adalah salah satu dari 36 jenisnya, melihat perubahan mudra tidak berada di bawah kekuatan gaib tertinggi apapun. Dalam perubahan sidik jari, suku kata yang paling misterius tampaknya datang dari kedalaman langit dan bumi, bergema, dan nada yang indah dan berdetak berputar di sekitar Yan, seolah-olah membentuk susunan besar satu persatu. Formasi besar ini berjalan tanpa henti, dan semua kekuatan agung dan besar diberkati di kapal cahaya Brahma Agung. Segera di kapal harta karun ini, sejumlah besar energi abadi yang murni mengalir deras, dan diserap ke dalam tubuh Yan. Dan tubuh Yan sudah membengkak, tetapi di bawah sidik jarinya, energi yang murni yang dihirup ke dalam tubuh dikompresi inci demi inci, hancur, dan kemudian tersebar ke dalam tubuh. Tubuh kuningnya tiba-tiba menjadi jelas, dan manik-manik yang tak terhitung jumlahnya keringat muncul di sisik seperti kuningan. Tampaknya darah. Ini berarti bahwa Yan tampaknya memiliki tubuh nyata, dan bukan lagi hantu yang terdiri dari vitalitas ilusi. Manik-manik keringat yang merembes keluar dari sisik berwarna kuningan juga merupakan manik-manik emas yang tampak seperti emas, yang jatuh ke sungai Huangquan dan membuat ding-dong, seperti suara manik-manik jatuh di atas piring batu giok, yang renyah dan enak di telinga. Ding-dong, ding-dong. Tidak hanya butiran keringat yang jatuh dari tubuh Yan, memasuki sungai mata air kuning, dan digabungkan dengan mata air suci mata air kuning, sungai suci mata air kuning yang bergejolak tidak tahu seberapa dalam, tetapi di dasar kedalaman ribuan kaki, misterius arai besar sepertinya merasakan perubahan Yan, diguncang oleh darah dan keringat, dan membuat teriakan panjang wow, sepertinya gerbang neraka telah dibuka, dan hantu dan iblis saling bersiul, suara guntur, iblis, udara bergulir, langit bergerak. Fang Han menyerap kristal tanah pernapasan 9 surga, dan ki kaisar bumi juga berubah. Dalam limpahnya, ki kuning bumi dilimpahnya secara bertahap menebal, dan telah berubah menjadi warna kuning bumi, menghubungkan dengan bumi, hampir memiliki semacam kekuatan yang tidak bisa dipecahkan. Pada saat ini, limpahnya menjadi gunung besar, gunung yang menjulang tinggi di bumi, berakar dalam, kokoh, agung, dan tidak dapat dihancurkan selama ratusan juta tahun. Dalam sekejap, kaisar buminya Gang Ki telah sedikit selesai, dan itu membentuk siklus rumit dengan 5 kaisar dan 5 kaisar lainnya. Kacaka, tubuh Fang Han berubah lagi, dan aliran udara 5 warna mengalir keluar dari setiap inci pori-porinya, dan aliran udara 5 warna mewakili 5 elemen vitalitas. 5 elemen vitalitas mengalir keluar, tidak memancar, tetapi berputar di sekitar tubuh Fang Han. Perlahan-lahan mengembun menjadi cangkang keras, seperti kubah multiwarna, sangat kokoh dan terlihat jauh lebih mengesankan daripada kubah kunpeng. Ketika bayi Nebula melihat gambar Fang Han saat ini, ia menjadi binatang mitos kuno untuk menetas. 5 kaisar dan 5 kaisar. 9 surga dan 10 bumi. Tertinggi. Di kubah berwarna-warni, suara tanpa emosi Fang Han tersampaikan. Dengan satu klik, kulit telur pecah, dan kelima elemen vitalitas diubah menjadi formasi hebat. Itu adalah ranah 5 kaisar dan iblis besar yang telah berkultivasi untuk ranah kesuksesan kecil, dan membentuk segel arai besar. Arai ini memiliki efek yang tidak terduga. Itu disebut segel besar 5 kaisar. Jika 5 kaisar dan iblis besar semuanya telah berkultivasi ke kesempurnaan agung, dan mereka semua menghasilkan guntur ilahi, maka jika mereka bekerja sama satu sama lain, mereka akan berubah menjadi segel kekacauan besar, yang sangat kuat. Fang Han dengan cepat mengembangkan 5 kaisar dan kekuatan iblis hebat sampai batas tertentu dan menjadi segel besar 5 kaisar. Saya mencoba menemukan cara untuk menguji kekuatan-kekuatan magis ini, tetapi saya dikejutkan oleh energi magis yang mengerikan di Huangquan Tu. Bagaimana ini? Pada saat ini, Raja Malam Darah juga terbang, melihat perubahan pada peta Huangquan di udara, wajahnya sedikit tidak wajar. Itu adalah artefak Tao, dan dia sangat merasakan bahwa yang tampaknya sedang terjadi transformasi yang menghancurkan bumi. Naga bodoh ini membuat banyak suara. Bagaimana jika kekuatannya lebih kuat dariku kali ini? Dengan karakter naga bodoh ini, pasti akan merepotkanku dari waktu ke waktu. Ini sangat buruk. Aku juga ingin bertransformasi cepat. Sayangnya, esensi saya adalah untuk meningkatkan kekuatan saya, jadi saya hanya bisa mengambilnya perlahan selangkah demi selangkah,
yang berkali-kali lebih lambat dari kecepatan kultivasi orang biasa, kecuali saya bisa menelan darah para master alam rahasia umur panjang, atau menelan banyak Deinate Blood. Jadi jika kamu dapat mengambil kumpulan darah dari Blood Shadow Demon Sect dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhku, Raja Malam berdarah pikir. Yan meningkatkan kekuatan, tetapi sedikit buruk untuk itu. Ia juga ingin dengan cepat meningkatkan kekuatannya sekarang. Wah! Sinar cahaya bintang keluar dan mengembun menjadi roh artefak lagi, tetapi roh artefak pada gelang bintang 5 matahari dan bulan di Baby Nebula juga diperingatkan oleh Huang Kuantu dan bergegas keluar. Sayang, alat Tao ini bukan masalah sepele. Aku bisa merasakan energi iblis yang mengerikan dan kekuatan menakutkan di dalamnya. Tampaknya itu adalah segel kuno. Segel iblis yang sangat jahat telah dibuka. Senjata ajaib ini terlalu menakutkan. Surga dan bumi ada senjata ajaib yang menakutkan di antaranya, dan saya tidak tahu siapa yang berhasil membuatnya, tetapi tampaknya itu belum pulih. Jika pulih, saya takut. Item spirit dari gelang bintang 5 bulan matahari ini juga sedikit pucat, sangat manusiawi, seolah-olah itu adalah daging dan darah. Xing Can, ini adalah jimat dari Kaisar Iblis pertama Huang Quan yang agung. Ini dapat digunakan untuk membuka rumah harta karun Huang Quan. Saya tidak tahu berapa banyak tuan dan raksasa yang terbunuh. Gambar ini ada di tangan saudara Fang Han, dan itu akan memainkan peran besar di masa depan. Baby Nebula memiringkan kepalanya dan berkata, harta ini tampaknya menjadi senjata Tao dengan kualitas yang tak tertandingi. Ternyata arwah gelang bintang 5 bulan matahari itu bernama Xing Can. Oke, senjata ajaib ini, roh artefaknya pasti sangat kuat. Aku akan menunggunya untuk berubah dengan sukses, tapi mari kita lihat seberapa kuatnya. Xing Can tampaknya memiliki niat bertarung di wajahnya, dan dia sangat tertarik untuk bertarung. Tampilan berpengalaman. Ini menyerap energi yang murni dari perahu cahaya Brahma Agung. Raja Malam Darah keluar sepenuhnya, memandang Xing Can, dan berkata perlahan, saya tidak menyangka bahwa yang ki murni dari cahaya Brahma Agung perahu akan diubah. Ki sangat kuat, tampaknya tidak ada habisnya. Itu baru saja bergabung dengan Xing Can dan berurusan dengan Meng Xiaobai, dan ada simpati satu sama lain, dan tampaknya memiliki hati untuk Yan kekuatan yang tiba-tiba. Ya, yang ki murni dari kapal Davan Guangming sangat memadai. Tampaknya sebanding dengan saya, dan saya juga sedikit bingung, mengapa harta ini telah menyerap begitu banyak yang ki murni dan belum berubah. Ini adalah Taoisme, senjata. Itu sebabnya pemiliknya menjualnya. Xing Can juga merupakan alat yang Tao murni, dan dia bisa merasakan intensitas yang ki murni di kapal Davan Guangming. Faktanya, setelah banyak master mendapatkannya, kapal Davan Guangming ini ingin memperbaikinya menjadi senjata Tao, tetapi tidak ada cara untuk mengubahnya, jadi mereka mencoba memasukkan yang ki murni, tetapi tetap tidak berhasil. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menjualnya dengan imbalan sejumlah besar eliksir. Berderak, pada saat ini, dalam gambar Huang Quan, suara aneh perlahan disampaikan, seolah-olah pintu misterius yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya perlahan didorong terbuka. Pada akhirnya, Yan muncul dari gambar Huang Quan. Seluruh tubuhnya berwarna kuning kristal dan dikelilingi oleh kabut kuning. Itu melayang di kehampaan dan sangat suci. Di belakangnya, sepertinya ada gerbang. Di dalam gerbang, semuanya adalah energi iblis yang tak terbatas. Sebuah sihir yang sangat besar hingga tak terbatas. Tampaknya melahap dunia dan mengubah dunia menjadi dunia iblis. Hahaha, kekuatanku sudah cukup terkumpul, akhirnya aku membuka pintu Abi. Yan Kuang tertawa. Gerbang Abi. Apa itu? Raja Malam Berdarah. Xing Can merasa bahwa pintu di belakang Yan sangat menakutkan, seperti formasi tetapi bukan formasi, seperti senjata ajaib tetapi bukan senjata ajaib, dan bahkan memiliki bau makhluk hidup. Seperti binatang buas yang ada di zaman kuno. Pintu Abi itu bisa melahap semua keberadaan yang tidak menghormati Tian Wei. Bahkan kedua roh Tao itu terasa sangat menakutkan, karena ada kekuatan penghancur di dalamnya. Selama pikiran menyentuhnya sedikit, orang bisa merasakan rasa sakit yang tak terbatas yang disampaikan darinya. Hal menakutkan macam apa yang ada di sana? Baby Nebula juga membuka matanya. Ini adalah formasi hebat dalam gambar Huang Quan. Ini juga harta karun, dan itu adalah kekuatan magis. Abi adalah cara untuk mengatakan bahwa rasa sakit tidak pernah terputus. Begitu Anda memasuki Abi, Anda akan menderita rasa sakit yang abadi sampai akhir zaman. Pada akhirnya, untuk memperbaiki pintu Abi ini, Kaisar Huang Quan membunuh 36 keluarga Tianmo, para tetua, mengorbankan iblis dengan darah, dan kemudian menyegel Jiu Yuan, dan energi iblis Jiu Yu ada di dalamnya, arti penderitaan manusia membentuk dunia. Xing Can, apakah kamu tidak ingin aku bersaing denganmu? Ayo.
Raja Malam berdarah. Kamu juga bergabung dengan kami. Biarkan aku melihat seberapa kuat kalian berdua generasi muda. Di belakang Yan, gerbang Abi berada di tengah pidatonya, dan hantu tak terbatas ditumpuk, hantu dan dewa, dan lolongan roh jahat, semuanya disampaikan darinya. Arus udara hitam terkadang mengembun menjadi wajah ganas, terkadang berubah menjadi iblis dengan sisik dan tanduk, dan terkadang berubah menjadi banyak hantu jahat yang tragis, termasuk hantu yang tenggelam, hantu kelaparan, hantu yang digantung, Tunggu, angin Yin bertiup, tragis, dan angin 9 tempat terpencil membuat sumsum tulang terasa sedingin es. Oke, mata Raja Malam Darah berguling, ayo kita lawan. Saat dia berbicara, itu berubah menjadi tangan besar berwarna darah, membawa lautan darah, dan meraih Yan dengan ganas. Kekuatan itu menyelimuti seluruh peta Huang Quan, seolah-olah untuk mengambil tubuh gambar dan memenjarakannya di tangan. Dan Xing Chan juga berubah menjadi cahaya bintang, naik, dengan lambaian kedua tangan, serangkaian pasir bintang terjalin, meledak berturut-turut. Ternyata itu adalah geng guntur pemurnian pasir bintang yang Xing Xing Dao digunakan, tetapi kekuatannya jauh lebih besar, dan itu misterius. Itu mengumpulkan tetapi tidak membubarkan, dan tidak ada suara, hanya sedikit berderak dan berkedip seperti kembang api. Tetapi ruang itu bergetar. Fang Han tahu bahwa selama percikan tergagap pada seseorang, daging dan darah orang itu akan berubah menjadi lumpur dan tidak ada apa-apa. Dua roh besar bertarung melawan Yan sendirian. Kuek. Yan membuat suara tawa seperti bebek yang aneh, dan dengan cakarnya yang besar, dia menekannya dengan satu cakar, dan gerbang Abi di belakangnya segera menunjukkan kekuatan yang sangat menarik, dan membuat semua Xingxia Refinement Thunder Gang semua terserap ke dalamnya. Tidak ada bayangan yang muncul sama sekali, dan pada saat yang sama, ekornya yang besar berayun, meletus. Dia menamparnya dengan keras di tangan besar berdarah yang diubah oleh Raja Malam Berdarah, dan segera cahaya darah meledak, memperlihatkan tubuh pedang ajaib langit darah. Saya memiliki pintu Abi untuk melindungi saya. Setiap serangan di bawah alam rahasia umur panjang akan berdampak kecil pada saya. Kalian dua junior, saya akan membiarkan Anda merasakan sakit Abi, sehingga Anda dapat menghormati dan menghormati senior tua. Yan Gaosheng bernyanyi, mengaum dengan sakral, gerbang Abi di belakangnya beredar lagi, dan dua ki iblis bergegas keluar, masing-masing dengan ribuan wajah manusia dan binatang bergantian meraung, menangis, mengaum, gigi berderak. Suara itu, seolah mengunyah tulang, sangat menakutkan. Ini adalah Abi Eski, yang mengandung rasa sakit yang tak terbatas. Selama Anda menggesek sedikit, mana tidak akan ditampilkan. Itu belum tentu benar. Saya juga dilahirkan dengan senjata ajaib. Saya telah mengembangkan formasi iblis yang hebat. Saya ingin melihat seberapa kuat Abi, yang dikenal sebagai yang paling menakutkan dan paling menyakitkan dalam cara sihir, adalah menghadapi situasi ini. Tubuh The King of Blood Knight bergerak dan tiba-tiba berubah menjadi bola darah, yang tampaknya adalah bola darah. Bola darah melayang menjauh, menghindari Abiki. Selama melayang, tiba-tiba berubah menjadi roda pisau berwarna darah, bersiul keras, dan bergegas ke tengah Abiki. Bahkan memotong Abiki satu demi satu. Saya adalah senjata yang Dao murni, dan itu adalah tugas saya untuk menghancurkan iblis. Secara alami, saya tidak akan takut dengan semua ki iblis. Xing Chan tidak takut, dia juga tidak menghindar, dan cahaya bintang yang tak berujung tiba-tiba muncul darinya, tubuh, melonjak dan menyambut ketika mereka bersentuhan dengan Abiki dua persatu. Tiba-tiba nyala api besar menyala, nyala api itu berwarna cerah, itu adalah api nyata dari bintang-bintang, dengan gaya magnet yang kuat, dan tiba-tiba Abiki terbakar harus diputar. Kalian sangat berani. Beraninya kalian melawan Abi. Sepertinya aku akan menggunakan kekuatan supernaturalku untuk menangkap kalian semua dalam satu sapuan. Reinkarnasi Abi, rasa sakit yang tak ada habisnya, Jiu Huang Quan. Alam iblis muncul kembali. Ledakan. Saat Yan meneriakkan dengan keras, pintu Abi tiba-tiba melebar, dan udara hitam tak terbatas menyelimuti seluruh ruang, menelan semua orang di dalamnya. Domain iblis perlahan mengembun. Ini terlihat seolah-olah seluruh dunia, bersama dengan matahari, bulan, bintang, gunung dan sungai, ditelan oleh gerbang Abi, dan semua orang bahkan kehilangan rasa vitalitas langit dan bumi. Hati Fang Han bergerak, dan dia merasa bahwa kecepatan pohon dunia yang menyerap vitalitas alam abadi melambat. Mengetahui bahwa ini terputus oleh domain gerbang Abi, dia sangat mengetahui kekuatan Huang Quan Tu. Oke, jangan bertarung lagi. Simpan kekuatanmu untuk menghadapi tiga pembunuh utama. Atau tunggu kesempatan untuk berurusan dengan Meng Xiaobai. Jika kedua belah pihak terluka dan senjata ajaibnya rusak, aku tidak punya tambahan harta untuk memadatkan tubuh untukmu. Fang melihat pemandangan seperti itu,
Han segera menggerakkan pikirannya dan menghentikan ketiga harta itu untuk terus bertarung. Dalam kehampaan, 1 inci cahaya menembus. Tampaknya gerbang api perlahan memuntahkan seluruh dunia. Raja Malam berdarah, Xinchen merasa itu mengerikan. Meskipun dia dihentikan oleh Fang Han barusan, tetapi jika mereka benar-benar berjuang mati-matian, bahkan jika mereka dapat mendobrak pintu api dan keluar, mereka hanya takut tubuh akan rusak parah. Secara keseluruhan, Yan masih bisa menang dengan 1 dan 2 musuh, yang sangat kuat. Ini masih dalam keadaan bahwa Huang Kuantu belum memulihkan sebagian kecil dari efek spiritual, jika semuanya pulih, seberapa kuat itu. Sayang sekali, saya baru memulihkan 1/10 dari kekuatan saya. Jika saya bisa memulihkan setengah dari kekuatan saya bisa menelan kalian semua dengan lambaian tangan. Perlahan menutup pintu api, Yan memasuki peta Huang Quan, perlahan diam. Itu berubah menjadi tato dan memasuki kulit Fang Han. Selama waktu hening ini, sebuah kapal juga dimuntahkan, yang merupakan tubuh kapal cahaya Brahma Agung, tetapi pada saat ini, kapal tidak memiliki fluktuasi mana, atau energi yang murni sedikit pun, seolah-olah itu adalah dunia sekuler salah satu patung. Faktanya, setelah kapal diserap oleh energi yang murni Yan, ia kehilangan efek spiritualnya, dan banyak formasi besar di atasnya juga mati. Itu benar-benar tidak berbeda dengan patung. Tidak dapat bertahan melawan musuh. Selain bahannya sendiri sangat kuat, itu adalah ornamen. Fang Han, aku tidak pernah membayangkan bahwa ada begitu banyak energi yang murni di kapal ini, yang benar-benar dapat memungkinkanku untuk membuka pintu api di gambar Huang Quan. Untuk membunuh 3 master ramuan emas, aku hanya perlu penyergapan di muka, tiba-tiba ditembak. Anda tidak harus memberi mereka kesempatan untuk meledakkan pil emas mereka. Anda bahkan dapat mengambil pil emas mereka untuk Anda gunakan sendiri. Di masa lalu, Huang Kuantu hanya bisa mencegah Raja Iblis biasa dari menggunakan disintegrasi iblis penghancuran diri, tetapi sekarang ada abizi pintunya berbeda. Suara yang dengan hati-hati disampaikan ke dalam pikiran Fang Han, saya melihat bahwa wanita yang melakukan bunga teratai dunia murni mempraktikkan kekuatan gaib Buddha. Jika dia bisa mendapatkan ramuan emasnya dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya, dia akan dapat memahaminya, itu. Dengan segala macam kekuatan magis dalam agama Buddha, dimungkinkan untuk memperbaiki kapal cahaya Brahma Agung lagi. Apa? Pintu api dapat mencegah para master ramuan emas meledak. Kejutan Fang Han bukanlah masalah kecil, lalu jika aku benar-benar bisa mendapatkan ramuan emas dari 3 master misterius dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhku, sihirku kekuatan akan meningkat banyak kali. Dan saya membuka pikiran kedua saya, dan saya tidak takut untuk bertahan sama sekali. Meledakkan tubuh saya. Keberatan terbesar saat membunuh Master Eliksir Emas adalah meledakkan eliksir emas saat lawan putus asa. Dengan cara ini, penguasa alam rahasia umur panjang dapat terluka. Ini sama dengan membunuh Raja Iblis Besar, penghancuran diri dari disintegrasi iblis sangat kuat. Namun, ledakan inti emas 100 kali lebih kuat daripada disintegrasi iblis. Itu dapat langsung meruntuhkan kekosongan dalam radius 100 mil, dan tidak ada tempat bagi orang untuk melarikan diri. Ini juga merupakan perhatian terbesar Fang Han dalam membunuh 3 Tuan Jindan. Karena itu, Master Jindan umumnya tidak terprovokasi. Setelah berlatih Jindan, itu setara dengan lapisan jimat tambahan, dan ada lebih sedikit kematian di dunia monastik. Tetapi sekarang pintu api telah dibuka, selama Anda menanganinya dengan benar dan menyiapkan penyergapan terlebih dahulu, Anda dapat memiliki kepastian 80% untuk membunuh Master Inti Emas dan menangkap Inti Emas. Ini hanyalah pendekatan satu of Akin. Fang Han memikirkannya, dia memenangkan 3 ramuan emas, dan semuanya terintegrasi ke dalam tubuh. Aku takut mana akan dinaikkan ke tingkat yang menakutkan. Tidak ada masalah dengan Meng Shaobai, siapa yang bisa mengalahkannya seperti Guk-Guk. Sepertinya Tuhan benar-benar membantuku kali ini. Tapi semuanya tidak bisa terburu-buru. Baby Nebula berpartisipasi, dan dia hanya berkultivasi ke alam astral Qi, yang sangat berbahaya. Jika aku melewatkan kerusakan apapun, aku tidak bisa jelaskan. Saya akan berlatih di sini selama sebulan dulu, perlahan-lahan hitung strategi jitu, perkuat kekuatan Anda, dan kemudian ambil tindakan untuk melawan. Fang Han harus membuat perhitungan yang jelas untuk hal semacam ini, agar tidak ketinggalan momen dan menyebabkan malapetaka. Pembunuhan tidak boleh ditunda atau terburu-buru. Setelah rencananya direncanakan dengan baik, itu harus berhasil. Petir menyambar dan membunuh momok itu. Selain itu, ini adalah kesempatan terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jika berhasil, maka genggaman menantang Hua Tiandu akan jauh lebih besar. Mata Fang Han berkedip dengan strategi tanpa akhir,
yang semuanya dianalisis dan dibandingkan satu persatu, dan metode komprehensif disintesis. Fang Han dan Baby Nebula tinggal di menara ini selama sebulan penuh. Selama bulan ini, Fang Han benar-benar membiasakan dirinya dengan berbagai latihan dan metode 5 kaisar dan setan besar. Pada saat yang sama, ia juga mempelajari beberapa penggunaan magis diagram Huang Quan dan memperoleh pemahaman baru. Fungsi asli peta Huang Quan sangat lemah. Selain untuk menyimpan barang, ini juga untuk mengirimkan air suci Huang Quan. Pada dasarnya, berbagai batasan pada formasi tidak dapat digunakan. Kadang-kadang, Yan mengirimkan formasi besar abadi yang korup, dan kekuatannya juga merupakan serangan diam-diam. Tidak bisa melakukan serangan frontal. Tapi sekarang berbeda. Begitu pintu Abi dibuka, kekuatan tak terbatas akan terungkap. Mengangkat tangan dan kaki adalah energi iblis yang tak terbatas, mendengus napas adalah rasa sakit yang tak terbatas, menelan satu suap adalah untuk memblokir kekosongan, bahkan 2 jalan Blood Night King dan Shinchan tidak berdaya. Dapat dilihat bahwa jika Anda benar-benar memulai tangan dengan orang-orang, betapa mengagumkan. Gerbang Abi sangat misterius. Meskipun butuh lebih dari sebulan untuk memahaminya, Fang Han hanya bisa memahami sebagian kecil dari misteri itu. Namun, ketika dia bertarung melawan orang lain, dia juga bisa menggunakan semua jenis sihir Abi, pintu. Huang Quan Tu telah menjalani pengorbanan tetes darahnya, dan dia juga memiliki beberapa kekuatan untuk digunakan, yang dapat menghancurkan beberapa efek magis. Jika dia sekarang menghadapi musuh, seperti Wan Luo, dia yakin dia akan mengatasinya dengan mudah, dan dia tidak perlu berjuang keras sama sekali. Tentu saja, selama bulan ini, dia masih mengumpulkan vitalitas alam abadi dan menyempurnakannya menjadi pil jiwa baru lahir. Setiap hari, vitalitas dunia abadi disempurnakan menjadi lebih dari 36.000 pil berkualitas tinggi, dan sejumlah besar ditumpuk di peta Huang Quan. Fang Han sangat gembira, apalagi saat mengetahui manfaat pil obat. Di Kekaisaran Suan Besar, selama Anda memiliki pil obat, Anda dapat membeli hampir semua yang Anda inginkan, yang menunjukkan berapa banyak pil obat yang persediaannya terbatas. Selama sebulan penuh, lebih dari 1 juta pil Yuanying telah terkumpul. Jika dilepaskan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terkejut. Saya takut Tai akan datang ke pintu untuk menanyakan apa yang terjadi. Namun, lebih dari 1 juta pil obat ini semuanya dibawa kembali ke Stargate oleh Baby Nebula. Jika saya terus seperti ini, dalam 2 atau 3 tahun, saya takut bahwa saya akan menjadi pembudidaya terkaya di dunia. Meng Xiaobai dan Hua Tiandu semuanya miskin. Menurut legenda kuno, pohon dunia berdiri di langit dan berjalan melalui dunia. Dunia abadi. Fragmen yang saya miliki sekarang bahkan tidak 1/10 miliar, jadi saya perlu mencari lebih banyak fragmen. Jika saya dapat menghasilkan 100.000 yuan pil bayi dan 1 juta yuan pil bayi sehari, aku khawatir itu benar-benar bisa mendominasi satu sisi. Fang Han berpikir dalam hatinya. Pergi, Baby Nebula, mari kita pergi ke Pagoda Linglong dulu. Silakan pergi ke Peri Lianyun, lalu pergi ke Yang Mulia Gumeng. Oke, kali ini benar-benar menyenangkan. Ini benar-benar akan menyergap 3 ahli ramuan emas, kan? 3 ahli ramuan yang Anda sebutkan, 2 pria dan 1 wanita, 1 melemparkan geng guntur pemurnian pasir bintang, dan yang lainnya melemparkan pedang seperti bunga teratai yang berwarna-warni. Napas Baby Nebula menggosok kepalanya dengan jari-jarinya sepertinya berada di peringkat kedua, ketiga, dan keempat di antara 40 pencuri luar negeri, pembunuh abadi, duri bulan, penghancur bintang, dan 3 pencuri besar, semuanya adalah ahli ramuan emas, mengolah kekuatan gaib misterius, dan pandai membunuh dan kesabaran. Mereka seringkali sulit untuk dijaga. Jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda tidak pernah melewatkan tembakan. Seperti sebuah dukungan, dia membacakan informasi tentang 40 pencuri di luar negeri, dan jelas dia mendapat 1000 lonceng dari orang tuanya sebelum dia keluar, dan Wan bertanya padanya. 40 pencuri di luar negeri. Jadi Fang Han mengalihkan pandangannya, dan semuanya menjadi jelas. Saya tidak tahu identitas 3 master inti emas misterius yang membunuhnya sebelumnya, tetapi sekarang setelah saya mengetahuinya, saya lebih percaya diri untuk mencuri kekuatan magis inti emas dari ketiganya untuk saya gunakan sendiri. Pergilah. Fang Han berpikir sejenak. Aliran udara 5 warna membungkus nebula bayi dan terbang ke langit. Itu juga kota Taibai, di Pagoda Linglong. Peri Piaoyun dan Peri Lianyun sedang berdiskusi satu sama lain. Mereka memegang 2 pil jiwa baru lahir di tangan mereka. Salah satunya disempurnakan oleh sekolah Tai. Itu relatif kecil dan tidak murni dan transparan. Wajah bayi di dalamnya juga sedikit kabur, dan fitur wajah tampak keluar pesanan. Vitalitas yang terkandung di dalamnya tidak terlalu melonjak.
Tapi pemurnian Fang Han jelas jauh lebih besar daripada Taimen, dan warnanya semua murni dan transparan, lebih jernih dari kristal, dan tidak ada kotoran yang dapat dilihat dengan analisis yang cermat. Di antara mereka, bayi itu gemuk, lahir dengan sia-sia, dan tampak bernapas, sehingga sulit untuk memakannya dalam satu gigitan. Terlebih lagi, di antara napas bayi, gelombang vitalitas yang kuat melonjak seperti ombak yang menerjang pantai, berputar-putar dalam pil obat. Inilah perbedaan antara pil Yuanying Tai dan pil Yuanying yang disempurnakan oleh Fang Han. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, pil Yuanying Tai Men semuanya palsu dan jelek, sedangkan Fang Han adalah yang asli. Sebenarnya, Naschen Soul Pil yang disempurnakan oleh Tai baik-baik saja, tapi aku takut membandingkan barang. Dibandingkan dengan ini, Naschen Soul Pil yang disempurnakan oleh orang sungguhan Fang Leng beberapa kali lebih baik. Aku membawa pil ini ke seni bela diri. Di tengah-tengahnya, bahkan kepala sekolah tertinggi yang berlatih dalam pengasingan terkejut. Karena kemanjuran pil jiwa yang baru lahir adalah 4 atau 5 kali lipat dari Sekte Tai. Harta, disempurnakan dari roh dunia abadi setelah dicuci. Itu mengandung yimuki bawaan yang kuat, yang sangat berguna untuk mencuci sumsum dan memotong rambut. Selama kualifikasinya sedikit lebih baik, ambil pil Yuanying ini untuk berkultivasi dan masuk ke kekuatan gaib. Peluang alam rahasia adalah 90%. Kita harus mengembalikan 20 juta Yuanying Pil seperti ini, dan setelah 3 tahun, setidaknya ratusan saudari junior akan masuk ke alam misterius kekuatan supernatural. Peri Lianyun menggelengkan kepalanya dan mengangguk lagi. Sekarang semua tetua agung di sekte telah memberikan perintah kematian, kita harus memenangkan Fang Leng ini. Sayangnya, Fang Leng ini sekarang tampaknya adalah kenalan lama dengan master sekte muda dari bintang itu, Gerbang. Saya tidak tahu bagaimana bayi nebula itu, seorang anak kecil yang sudah tua, mengenal Fang Leng. Fang Leng itu berkata bahwa dia akan datang kepada kita dalam beberapa hari. Sudah sebulan sekarang, dan tidak ada yang terlihat. Saya tidak tahu apakah itu karena pelatihan kapal cahaya Brahma Agung, dan saya lupa waktu. Piao Yun, seorang wanita bertopeng merah, mengerutkan kening. Kapal Guangming Davan itu sama sekali tidak bisa disuling menjadi senjata Tao. Aku tidak tahu mengapa dia membelinya kembali dengan harga yang begitu tinggi. Peri Lianyun juga sedikit bingung, tapi Fang Leng itu mungkin tidak nama aslinya. Karena saya mendengar beberapa hal baru-baru ini. Berita mengatakan bahwa di Sekte Ascension, ada juga seorang murid yang akan memurnikan Naschen Soul Pil. Wus, pada saat ini, ada suara memecah langit di kejauhan, dan dia tinggal di luar pagoda Linglong, menunjukkan penampilan Fang Han yang berubah, dengan bayi nebula di sisinya. Peri Lianyun, Peri Piao Yun, aku benar-benar minta maaf. Saya tertunda selama sebulan karena latihan saya. Ini tidak menghalangi kerja sama kita. Peri Lianyun berkata, teman Taois tidak tahu harus pergi kemana, tolong antar saya. Kuil liar. Fang Leng dengan dingin mengeluarkan 4 kata pergi dan temukan sesuatu di dalam. Kuil liar. Peri Lianyun terkejut ketika dia mendengarnya, karena ini adalah tempat terlarang dalam legenda, dan mereka yang masuk akan menderita kutukan nasib buruk setelah keluar, bahkan penguasa alam rahasia umur panjang pun tanpa pengecualian. Jangan khawatir, rekan Taois, selama kamu mengantarku keluar dari hutan liar, dan tidak memasuki kuil untuk menjelajah. Tentu saja, jika kamu bertemu dengan seorang master yang membunuhku, tolong lindungi aku. Fang Han melambaikan tangannya. Ternyata ini masalahnya. Ini mudah ditangani. Rekan Taois, ayo pergi. Peri Lianyun terbang. Ayo pergi ke paviliun Tiandao dulu. Saya harus mengundang Yang Mulia Gumeng. Fang Han terbang menuju paviliun Surgawi Dao. Ketika dia terbang keluar dari paviliun Tiandao, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Sendirian, nebula bayi hilang, awan teratai peri hilang, dan tidak ada bayangan Yang Mulia Gumeng, penguasa tanda Dharma Langit dan Bumi ke-9 di alam misterius kekuatan gaib. Seolah-olah bisnis belum dinegosiasikan. Daois Fang Leng, apakah seserius itu? Apakah Anda perlu saya menunggu sampai senjata ajaib itu bersembunyi? Saat terbang ke langit, suara Yang Mulia Gumeng tiba-tiba memasuki pikiran Fang Han. Ternyata mereka semua menyembunyikan tubuh asli dewa di dalam tas harta karun ajaib dan sepenuhnya menyembunyikannya. Biarkan Fang Han membawanya bersamanya, dan pada saat yang sama menggunakan semua jenis kekuatan magis untuk menutupi napasnya, sehingga dia akan lengah. Senior Gumeng, kamu hanya perlu bertindak sesuai dengan rencanaku. Jika aku berhasil menyingkirkan orang yang membunuhku kali ini, Junior pasti akan memberimu pil Yuanying 2 kali lipat. Pil Yuanying Junior lebih baik, daripada Tai kualitasnya jauh lebih baik. Anda tahu ini. Di masa depan,
Saya juga akan berjanji untuk menukar Yuan Yingpil dan Tiandao Pavilion untuk sesuatu setiap bulan. Fang Han berkomunikasi secara mental. Bagus sekali, lelaki tua itu pasti akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatanmu. Adapun siapa yang membunuhmu, lelaki tua itu hanya membantumu untuk melawan, tetapi tidak bertanggung jawab untuk menangkap dan membunuh musuh. Kamu harus memahami ini. Jalan Gumeng. Selama senior bisa menahan pembunuhan itu untukku, itu sudah cukup, dan sisanya tidak merepotkan senior. Fang Han tahu bahwa Yang Mulia Gumeng sekarang tidak mau menyinggung siapapun, hanya untuk memastikan keselamatannya. Hal ini tidak menghalanginya untuk menjalankan rencananya. Garis kecemerlangan 5 warna terbang keluar dari kota Taibai, secara bertahap bergerak menjauh dari wilayah Kekaisaran Suan Besar, dan menjangkau melampaui hutan belantara yang tandus dan berpenghuni. Sisi lain dari Kekaisaran Daksuan adalah hutan liar yang jaraknya ratusan juta mil. Ada semua jenis binatang buas dan monster yang menakutkan di hutan, serta banyak bunga dan tanaman eksotis, dan harta surga dan bumi. Di kedalaman hutan liar, ada satu demi satu kuil liar dan peradaban yang ditinggalkan. Sebuah kerajaan misterius kuno. Dibandingkan dengan Kekaisaran Daksuan saat ini, itu jauh lebih kuat, dan kekuatan nasionalnya tirani, tetapi pada akhirnya tenggelam dalam debu sejarah. Reruntuhan kerajaan misterius ini sekarang menjadi salah satu keajaiban paling mengejutkan di dunia biara. Fang Han terbang keluar hutan liar dan tidak memasukinya, karena dia merasakan bahaya yang mengancam di depan. Mengernyitkan alisnya, telinganya bergerak dan dia mendengar seruling yang renyah dan menyenangkan. Wanita yang membunuh makhluk abadi dan pencuri sedang duduk di atas pohon liar dan kuno, memainkan seruling dengan santai. Tampaknya menunggu Fang Han secara khusus. Melihat Fang Han Fei di udara, bajak laut Su Xian berhenti memainkan seruling dan mengulurkan tangannya. Kamu membeli perahu Davan Guangming di konferensi penjualan harta karun. Tidak ada gunanya bagimu, berikan padaku itu. Bagaimana kabarmu dulu? 230.